hari ini adalah kuliah Desain Komunikasi Visual 2, di mana ini adalah lanjutan dari DKV 1. Maka dari itu di dalam RPS DKV 2 diwajibkan bahwa mahasiswa yang menempuh mata kuliah DKV 2 wajib lulus atau pernah menempuh mata kuliah DKV 1. Karena sedikit banyak DKV 2 ini juga ada kaitannya dengan DKV 1 ya. DKV 1 itu kan bikin stilasi. Nah, di DKV 2 ini kan bikin logo. Nah, sedikit banyak bikin logo itu juga bagian dari stilasi gitu loh. Logo itu kan harus sederhana ya, harus sederhana, tidak rumit, tidak realis ya. Begitu juga dengan stilasi. Stilasi itu adalah penyederhanaan bentuk. Maka dari itu logo itu bisa dibuat dari stilasi juga gitu. Maka dari itu di DKV 1 kita belajar stilasi, kemudian dilanjutkan ke DKV 2 hasil stilasi yang telah kalian pelajari itu ilmunya bisa dilanjutkan ke DKV 2. Nah, ini adalah sedikit banyak barangkali mahasiswa atau kemarin yang di DKV 1 kan saya memang belum menjelaskan tentang apa sih DKV Desain Komunikasi Visual itu, karena menurut saya kemarin DKV itu pada saat DKV 1 menurut saya belum begitu belum begitu mempelajari secara keseluruhan tentang DKV karena di silasi kemarin kita hanya belajar menyederhanakan bentuk ya. Kita belum belajar banyak mengenai tatanan huruf itu harus bagaimana. Jadi kemarin DKV 1 jika kalian itu membuat poster ya misalnya. Nah, di situ kalian menerka-nerka sendiri, meraba-raba sendiri, memikirkan sendiri bagaimana cara memilih huruf, bagaimana cara menata layout yang bagus, bagaimana cara memilih bentuk yang bagus ke dalam poster itu. Nah, maka dari itu di DKV 2 ini akan saya jelaskan lebih detail mengenai desain komunikasi visual ya. Karena kalian ini adalah jurusan di kafe, maka nggak lucu ya jika kalian nanti ditanya teman atau tetangga, apa sih di kafe itu? Ya pokoknya gambar-gambar. Nah, yang gambar itu kan banyak ya. Seni rupa, misalnya seni lukis juga gambar. Ya seni grafis juga gambar, ya kan? Banyak sekali interior juga gambar, arsitek juga gambar. Lah kalau di kafe ini gambar apa? Ya, DKV adalah suatu disiplin ilmu yang bertujuan mempelajari konsep komunikasi serta ungkapan kreatif melalui berbagai media untuk menyampaikan pesan dan gagasan secara visual dengan mengelola elemen grafis berupa bentuk dan gambar, tatanan huruf, serta komposisi warna dan layout. Ya, dengan demikian gagasan bisa diterima oleh orang atau kelompok yang menjadi sasaran penerima. Kalau seni lukis ya barangkali di sini teman-teman mahasiswa dulu ada yang SMA-nya jurusan lukis misalnya ya yang sekolah di SMSR Sekolah Menengah Seni Rupa misalnya jurusan seni lukis atau jurusan arsitek ya barangkali. Nah, kalau seni lukis kan kita tidak terlalu memikirkan bagaimana sih huruf yang sesuai dengan lukisan kita. Nah, kan nggak butuh ya, nggak terlalu butuh yang namanya huruf di dalam lukisan itu ya. Yang penting kita bisa menggambar apa makna dari lukisan itu. Yang terpenting kan di situ. Nah, beda lagi kalau DKV. DKV ini kita harus memikirkan warna yang sesuai dengan pesan yang akan kita sampaikan. Ya, warna apa yang sesuai dengan karakter produk atau karakter subjek yang tersimpan pesan di dalamnya. Ya, kalau lukisan misalnya, kalau lukisan itu kan pesan kita harus tersirat di dalam lukisan itu, ya. Bentuknya adalah sebuah objek lukisan. Tetapi kalau di kafe ini bentuknya bisa pesan yang diselipkan di dalam gambar itu bisa berupa warna, bisa berupa huruf, bisa berupa layout, ya, bisa berupa elemen. Elemen itu misalnya seperti segitiga, kotak, ya, cahaya misalnya atau sinar atau bintang atau laut misalnya seperti itu. Ya, jadi kalau di dalam DKV itu ada susunan konsepnya. Jadi sebelum mendesain itu harus dikonsep. Sebelum mendesain itu harus dikonsep dulu. Misalnya ya kita ingin menyampaikan pesan sebuah apa namanya ilmu pendidikan yang memiliki harapan. Nah, misal seperti itu ya. Kita misalnya membuat logo
logonya lembaga pendidikan ya, misalnya lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan ini dia punya harapan apa? Dia punya harapan yang mendidik anak peserta didiknya itu menjadi generasi yang cemerlang misalnya. Nah, di situ kita harus menyelipkan pesan-pesan dari objek yang kita buatkan logonya, misal seperti itu, atau pesan-pesan apa yang terkandung di dalam poster yang kita buatkan itu tadi. Ya, misalnya ada pendidikannya. Apa sih bentuk apa sih atau elemen apa sih yang berhubungan dengan pendidikan? Ya, atau bisa juga dirupakan dalam bentuk warna juga bisa. Ya, atau bisa juga dirupakan atau dicerminkan dalam bentuk huruf juga bisa. Nah, warna-warna apa yang berhubungan dengan pendidikan? Warna biru misalnya. Ya, terus misalnya kreatif ya, kreatif itu harus muncul di dalam logo ini nanti misalnya, atau kreatif itu harus muncul di dalam poster ini, tapi nanti akan saya rupakan dalam bentuk warna misalnya. Nah, warna yang berhubungan dengan makna kreatif itu apa? Misal warna orange ya. Makanya seorang decover ya itu harus hafal makna-makna warna. Ya, harus hafal makna-makna paling ya yang dihafal oleh mahasiswa itu warna merah itu berani, warna putih itu suci. Kalau yang dihafal kalian hanya itu-itu saja ya. Nah, mulai sekarang kalian harus belajar menghafal teori-teori warna. Itu nanti akan sangat dibutuhkan di mata kuliah selanjutnya dan di dunia kerja. Ya, masa kalian nanti pada saat kalian kerja, masa nanti kalian ketika mendesain masih ngerpek apa namanya buku-buku teori warna ya nggak masalah sih sebenarnya, tapi seharusnya di saat kalian menempuh pendidikan seperti ini kalian sudah mulai menghafal makna-makna warna ya, bisa mulai menghafal makna-makna warna. Warna biru itu artinya apa ya, warna warna orange itu artinya apa, warna putih artinya apa aja selain selain suci, selain bersih ya, warna merah artinya apa saja selain berani ya. Kalian harus sudah mulai menghafal makna-makna warna, makna-makna elemen-elemen atau bentuk yang bisa digunakan untuk menyampaikan pesan dalam bentuk visual, begitu ya. Nah, bagaimana Bu cara menghafal ini? Bagaimana kita tahu? Nah, kalian bisa melihat atau membaca buku ya, bukunya Suryanto Rustan yang logo itu juga ada makna-makna warna. Di situ ada. Terus kalau elemen-elemen grafis itu menurut saya lengkap juga yang ada di buku logo yang warna merah ya, warna merah ciptaannya saya lupa ciptaannya siapa, itu adalah karya skripsinya anak DKV Petra, itu menurut saya bagus. Silakan beli di mana saja ya. Terbitnya tahun 2000 berapa ya saya lupa, 2015 apa 14 gitu saya lupa. Logo apa namanya judul bukunya logo warnanya merah. Ya, itu juga lengkap itu makna-makna apa namanya elemen-elemen grafis ya, makna-makna elemen grafis misalnya seperti segitiga, terus bintang, lautan, terus kuda itu maknanya apa, itu cocok sekali untuk kalian berangkat membuat logo di situ ya. Nah, terus kemudian kalian juga bisa mempelajari makna-makna warna salah satunya dari buku Suryanto Rustan yang judulnya Logo, itu juga bisa kalian pelajari ya, itu juga ada makna-makna warna di situ. Atau buku-buku yang lain misalnya buku psikologi barangkali ada buku tentang warna juga boleh dipelajari ya. Jadi kalian sangat penting sekali buat kalian untuk mempelajari makna-makna tersebut karena kalian adalah seorang DKV, jadi kalian harus mengetahui makna-makna bentuk dan warna yang apa yang harus kalian pahami ya ketika kalian mendesain nanti gitu. Nah, di DKV ini ya sebelum sebelum mendesain kalian diwajibkan ya harus terbiasa membuat konsep dulu. Ya, harus terbiasa membuat konsep. Berbeda dengan misalnya kita gambar bentuk ya. Kalau gambar bentuk itu kan kita tidak perlu mengkonsep ya, tetapi mungkin hanyalah kita mengamati saja ya. Kita mengamati objek yang akan kita gambar. Setelah mengamati, kita menggambar objek yang telah kita lihat ya, tidak terlalu membutuhkan sebuah konsep, tetapi beda lagi kalau di kafe. Di kafe ini dikonsep dulu apa yang akan kita desain ya, apa yang akan kita desain, kita kumpulkan dulu data-datanya ya. Data-data itu bisa dikumpulkan melalui observasi atau pengamatan, bisa
bisa melalui wawancara juga bisa. Ya, wawancara dengan pemilik perusahaan misalnya, atau wawancara dengan warga sekitar misalnya, itu juga bisa untuk mengumpulkan data-data sebagai bekal untuk menyusun sebuah desain, ya. Atau juga bisa melalui kuesioner, ya, kuesioner juga bisa. Misalnya kita apa namanya, men-share kuesioner ya kepada responden yang target audiensnya itu adalah anak-anak misalnya. Nah, sedangkan kalian ingin menanyakan ke anak-anak apakah mereka apa namanya, apakah mereka tahu tentang bullying. Nah, kalian kan nggak tahu mereka itu sudah tahu apa belum anak-anak itu tentang bullying. Nah, untuk mengetahui itu kalian bisa mengumpulkan data itu melalui kuesioner misalnya. Kuesioner itu disebarkan kepada anak-anak, terus kemudian anak-anak bisa mengisi kuesioner itu sehingga kalian tahu jawabannya, berapa anak yang mengetahui tentang bullying dan berapa anak yang belum tahu tentang bullying. Begitu. Nah, sebenarnya dalam teknik pengumpulan data ini akan dipelajari di mata kuliah metode penelitian ya. Namun di sini di mata kuliah DKV ini nanti akan sedikit saya ulas tentang pengumpulan data, tetapi yang saya ulas hanyalah dua teknik pengumpulan data karena yang kita pakai di tugas DKV 2 ini nanti yang kita pakai adalah teknik pengumpulan data observasi dan wawancara, sehingga nanti yang kita pelajari hanya dua teknik ini saja. Untuk teknik pengumpulan data sendiri sebenarnya ada di mata kuliah metode penelitian ya. Oke, selanjutnya DKV bekerja berdasarkan desain brief yang diarahkan klien sehingga tidak semuanya semaunya sendiri ya. Jadi gini ya, kita dalam mendesain ya seperti yang saya katakan tadi bahwa berbeda kita dalam mendesain sama berkarya seperti karya lukis ya misalnya. Kalau karya lukis bisa semaunya sendiri sesuai perasaan yang kita rasakan, sesuai psikologi yang kita rasakan saat ini itu seperti apa. Kita bisa menggambar apapun yang kita inginkan, kemudian kita jual karya kita. Ya, itu bisa kalau seni lukis. Berbeda dengan DKV. Kalau DKV kita menggambar atau mendesain itu tidak bisa semaunya sendiri ya. Semua harus sesuai arahan klien atau arahan si pemesan. Ya, misalnya si pemesan itu atau si klien itu ingin desainnya itu hasil desainnya itu menampilkan sebuah kesegaran modern misalnya ya, modern. Nah, kalian harus menampung permintaan klien dengan permintaan pasar. Nah, bagaimana cara menggabungkan permintaan klien dengan permintaan pasar? Nah, itu membutuhkan sebuah mind mapping ya. Kalian harus brainstorming keinginan klien dengan keinginan pasar, kemudian dimixkan ya, terus kemudian pesan-pesan yang diminta oleh klien dengan pesan-pesan yang diminta oleh pasar ini kalian harus bisa ditampilkan ke desain kalian seperti itu ya. Itu adalah masuk ke dalam konsepnya nanti ya, itu masuk ke dalam konsepnya nanti. Nah, itu nanti pesan-pesan itu bisa ditampilkan melalui warna ya atau melalui teknik. Misalnya pasarnya adalah anak-anak ya, anak-anak SD ya misalnya. Pesannya adalah target audiensnya adalah anak-anak SD, pasarnya adalah anak-anak SD. Nah, permintaan anak-anak SD tentang media. Nah, ini kan media harus disesuaikan sama anak SD. Misalnya di sini ya mahasiswa ada yang pakai organisasi PAUD ya misalnya. Nah, ini kan anak-anak PAUD, ini kan masih kecil ya. Otomatis media yang diperlukan anak-anak PAUD ini pasti berbeda dengan media yang diperlukan atau dibutuhkan atau media yang diminta oleh ibu-ibu PKK. Ya, pasti berbeda di sini. Maka dari itu kita harus mengumpulkan data, kebutuhan media seperti apa sih yang dibutuhkan oleh anak-anak PAUD, kebutuhan media apa sih yang dibutuhkan oleh ibu-ibu PKK, ya. Inilah gunanya kita wawancara, gunanya kita observasi. Kita harus mengumpulkan data terlebih dahulu, karena kita tidak bisa membuat media atau mengasih warna atau membuat teknik gambar atau membuat media dengan material yang sesuka kita. Kita nggak bisa seperti itu. Kita harus mendesain atau mengeksekusi desain tersebut sesuai permintaan pasar dan klien. Ya, misalnya kita dalam membuat misalnya media kalian itu ada yang namanya
gelas ya atau cangkir ya, gelas atau cangkir. Nah, gelas atau cangkir untuk ibu-ibu PKK dengan gelas atau cangkir untuk anak-anak PAUD ini pasti materialnya harus dibedakan ya. Misalnya kalau untuk ibu-ibu PKK ini kalau gelasnya menggunakan gelas-gelas yang pecah belah aman-aman saja, oke-oke saja. Karena sudah dewasa ibu-ibu pasti ibu-ibu bisa lebih hati-hati dalam membawa gelas. Jadi dalam membawa gelas seperti ini ibu-ibu nggak khawatir untuk pecah atau jatuh ya. Tetapi beda lagi dengan anak-anak yang masih PAUD. Coba kalau anak-anak PAUD kita kasih gelas yang pecah belah, pasti kita khawatir. Nah, bagaimana cara pemilihan media yang tepat untuk anak-anak supaya anak-anak itu walaupun banyak tingkah, walaupun aktif, itu background saya kebalik ya. Kebalikkah background saya? Kalau dari saya enggak, Bu. Oh enggak ya, udah benar ya? Sudah. Oh oke. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, bagaimana kalau material media yang kita pilihkan untuk anak-anak itu supaya cocok, supaya aman. Nah, berarti kita harus memilih material yang misalnya gelas terbuat dari plastik materialnya. Nah, itu kan lebih aman. Sama-sama gelasnya ya, ibu-ibu PKK juga butuh gelas, anak-anak PAUD juga butuh gelas, tapi harus kita pikirkan materialnya. Nah, inilah yang menurut saya tadi yang saya katakan bahwa kebutuhan anak-anak dengan kebutuhan ibu-ibu PKK ini beda, walaupun sama-sama membutuhkan gelas. Nah, inilah tugasnya kita untuk memikirkan itu. Jadi kita tidak hanya menanyakan ke klien atau kita tidak hanya menanyakan ke target audience. Bu, butuh apa sih? Pak, butuh apa sih? Oh, saya butuh gelas, oh saya butuh piring, oh saya butuh bendera, oh saya butuh banner. Terus kita catat, tidak hanya seperti itu. Kita pikirkan lagi lebih jauh. Oh, Bapak ini, oh PAUD ini, oh ibu-ibu PKK ini, oh posyandu ini membutuhkan gelas. Yang cocok gelas apa ya? Harusnya. Bentuknya gelasnya yang seperti apa ya? Gitu ya. Misalnya untuk PAUD, oh gelas yang cocok untuk anak-anak supaya mereka rajin minum air putih, maka mereka harus gelasnya yang lucu supaya mereka semangat untuk minum. Ya, gelas yang lucu bagaimana? Oh, gelas karakter karena mereka suka dengan karakter-karakter lucu misalnya seperti SpongeBob ya, atau misalnya seperti Masha, atau misalnya karakter-karakter misalnya karakternya kalian bikin sendiri juga boleh, karakter-karakter yang lucu. Begitu. Nah, kalau ibu-ibu PKK dikasih gelas-gelas karakter seperti itu cocok nggak? Nah, itu dipikirkan ya. Nah, makanya kalian tidak hanya menanyakan media apa sih Pak yang dibutuhkan. Nah, kalian juga tidak hanya mengobservasi. Di sini yang belum ada media apa ya? Kalian tidak hanya mengobservasi seperti itu. Setelah kalian menemukan observasi, menemukan jawabannya dan setelah kalian wawancara menemukan jawaban dari wawancara itu, media-medianya sudah lengkap misalnya. Nah, di situ kalian pikirkan lagi, oh butuh banner. Banner seperti apa sih yang dibutuhkan? Apakah banner yang mini banner, ataukah banner yang stand itu, yang berdiri itu, ataukah mereka ini sebenarnya butuh spanduk yang ditaruh di atas misalnya, ataukah mereka ini butuh hanya butuh flyer, nggak butuh spanduk sebenarnya. Ya, jadi semua media yang telah terkumpul itu silakan dipikirkan ukurannya, materialnya, bentuknya, silakan dipikirkan. Jangan hanya mengabsen media dari hasil wawancara atau observasi. Gitu ya. Nah, itulah tugas seorang DKV yang dia ini harus memenuhi keinginan pasar dan keinginan klien. Harus dipenuhi ya. Jadi kita ini tidak hanya sebagai tukang desain, enggak, tapi kita juga harus memikirkan konsep. Nah, konsep itu ada 3. Ada konsep visual ya. Konsep visual itu menyangkut ilustrasi yang cocok itu bagaimana ya. Ini termasuk dalam teknik ya. Teknik ilustrasinya bagaimana? Apakah kalian pakai teknik manual realis ya? Nah, itu sesuai kebutuhan klien. Ya, sesuai kebutuhan klien. Kliennya itu butuh teknik gambar yang seperti apa. Kalau memang dibutuhkan realis ya kalian gaya gambarnya harus realis. Begitu ya. Ini berkaitan dengan super grafis ya. Ini berkaitan dengan super grafis. Nah,
Jika misalnya PAUD, oh PAUD ini cocoknya atau yang disukai oleh anak-anak PAUD adalah gaya gambar yang flat design misalnya. Ya kalian harus menuruti. Ya kalian harus menuruti keinginan klien dan keinginan pasar, kebutuhan pasar. Jadi inilah perbedaan dari seorang DKV dengan seni lukis misalnya atau seni grafis atau seni lainnya. Ya, jadi kalau DKV itu memuat konsep. Salah satunya adalah konsep visual itu tadi, ilustrasinya. Tekniknya harus menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Ya, kita tidak bisa seenaknya sendiri, semaunya sendiri. Bu, saya sukanya gaya gambar ini, Bu. Lawang klienmu lo nggak suka, klienmu lo nggak butuh gaya gambar yang seperti ini. Ya, kalau kalau gaya gambarnya atau tekniknya tidak sesuai dengan keinginan pasar, maka nanti desain kalian itu tidak akan sampai pesannya ke pasar atau ke target audiens, nggak akan sampai karena tidak sesuai tekniknya. Gaya gambarnya juga tidak sesuai, gitu ya. Terus kemudian ada konsep visual, ya, konsep visual, konsep verbal, ya, konsep verbal ini berhubungan dengan yang namanya bahasa, terus kata-kata yang digunakan itu bagaimana, ya. Misalnya gini, kita ngomong sama ibu-ibu ya, kita ngomong sama ibu-ibu dengan ngomong sama anak-anak, pasti bahasa kita sudah berbeda, ya. Pasti bahasa bahasa kita misalnya gini, ada kuda di alun-alun misalnya ya, ada kuda andong ya, ada andong di alun-alun misalnya. Kalau kita ngomong sama anak-anak misalnya seperti ini, Dek, ayo naik andong yuk, ada andong tuh di sana, ayo naik yuk, mau nggak? Nah kan gitu. Masa kita ngomong sama ibu-ibu seperti itu, Bu, ayo naik andong-andong yuk, kita ada andong tuh di alun-alun yuk, naik yuk. Masa kita ngomong sama ibu-ibu seperti itu kan nggak cocok. Nah inilah yang dimaksud konsep verbal. Kita harus bisa memposisikan diri kita sesuai target audiens. Ya, jadi kita harus memposisikan. Walaupun kita misalnya Mazaya ya, seorang laki-laki remaja. Tapi target audiensnya adalah ibu-ibu PKK. Ya, Mazaya ya harus memposisikan dirinya sebagai ibu-ibu PKK. Ya, gimana ya caraku ngomong sama ibu-ibu, ya. Nah, ini berhubungan dengan nanti yang namanya misalnya medianya membutuhkan poster. Ya, cara komunikasinya gimana dengan ibu-ibu? Ya, cara komunikasi, cara membuat tagline misalnya. Cara membuat tagline, cara membuat ajakan ibu-ibu di poster itu. Nah, gimana cara ngomongnya di poster itu? Kalau kita ngomongnya sama ibu-ibu. Ya, misalnya kita bikin posternya posyandu untuk rajin kontrol kehamilan misalnya ya. Atau rajin imunisasi lah untuk anaknya ya. Kita ngomongnya sama ibu-ibu supaya rajin anaknya itu supaya diimunisasikan setiap berapa ya? Setiap bulan apa setiap berapa bulan sekali ya, saya lupa itu. Nah, misalnya ya kita mengajak ibu-ibu, kadang kan ibu-ibu yang apa namanya, ibu rumah tangga atau ibu-ibu karir gitu kan kadang lupa ya anaknya waktu imunisasi lupa atau kadang sibuk tidak ada waktu untuk mengimunisasikan anaknya. Nah, misalnya yang posyandu bikin poster ajakan kepada ibu-ibu supaya rajin mengimunisasikan anaknya karena imunisasi itu penting misalnya. Nah, gimana cara komunikasinya kepada ibu-ibu? Gimana cara kita mengajak ibu-ibu? Bu, ayo ayo imunisasi yuk. Masa seperti itu kan nggak sesuai toh kalau kayak gitu kan cocoknya untuk anak-anak. Nah, gimana kalau untuk ibu-ibu cara komunikasinya? Nah, cara komunikasi seperti itulah yang disebut konsep verbal. Bahasa yang seperti apa yang dipakai nanti? Ya, misalnya bahasanya itu adalah bahasa formal, tetapi tidak terlalu baku misalnya. Bahasa formal tapi yang mudah dimengerti dan mudah diterima oleh si ibu-ibu. Contohnya seperti apa bahasanya itu tadi. Ya, itu nanti silakan ditulis di laporannya. Ya, konsep verbalnya itu bagaimana? Nanti kata-katanya seperti apa? Apakah kata-katanya itu seperti anak-anak? Apakah kata-katanya itu bahasa formal? Ya, ataukah kata-katanya itu pakai bahasa Inggris, ya, ataukah kata-katanya itu pakai bahasa Indonesia. Nah, itu nanti bisa dijelaskan, laporannya dilengkapi, konsep verbalnya itu menggunakan bahasa apa, komunikasi yang disampaikan itu caranya bagaimana, apakah menggunakan kata-kata baku formal ataukah kata-kata yang biasa digunakan bahasa yang sehari-hari kita, atau bahasa gaul, atau bahasa Surabayaan, dan bahkan mungkin ada juga ya yang mungkin sengaja pakai bahasa Jawa. Misalnya
desa yang diangkat itu adalah kampung banget, desa banget, pelosok banget misalnya. Atau yang di Papua NTB ya misalnya. Yang di NTB misalnya eh, target audiensnya adalah ibu-ibu kampung. Dia tidak ibu-ibu di situ tidak bisa bahasa Indonesia dan tidak bisa bahasa Inggris. Bisanya hanya bahasa daerah. Maka komunikasi yang dipakai adalah bahasa daerah yang ada di NTB. Boleh, nggak apa-apa. Yang penting pesan yang ada di desain itu bisa nyampe ke target audiensnya. Gitu loh. Jadi bahasa-bahasa seperti itu nggak masalah. Yang penting konsepnya jelas. Kenapa sih kok pakai bahasa Indonesia? Kenapa sih kok harus pakai bahasa Inggris? Kenapa harus pakai bahasa daerah? Nah, kalau target audiensnya itu orang daerah itu sendiri, ya nggak masalah pakai bahasa daerah. Atau bahasa Jawa, kalau memang daerahnya daerah Jawa. Atau bahasa Sunda, kalau memang organisasi yang diangkat itu adalah di bagian Sunda. Nggak masalah. Yang penting sesuai dengan target audiensnya. Kalau nggak sesuai, misalnya target audiensnya orang Sunda, tapi dikasih bahasa Jawa, ya nggak paham orang Sunda. Ya kan? Nah, itu yang namanya konsep verbal. Terus kemudian adalah yang ketiga, konsep media. Nah, konsep media yang telah saya jelaskan tadi. Ya, ibu-ibu PKK itu butuh gelas nggak butuh. Nah, gelas yang seperti apa? Gelasnya itu yang ini apa namanya? Gelasnya itu misalnya ibu-ibu senam ya, ibu-ibu senam butuh tumbler. Gelasnya itu gelas tumbler karena gelasnya itu nanti akan dipakai untuk tempat minum pada saat senam atau gelas-gelas bukan gelas apa ya nih? Tempat minum misalnya, tempat minum botol ya, botol minum, tapi botol minumnya ini yang ukuran 1 liter misalnya. Karena kalau senam harus bisa menghabiskan air 1 liter, misalnya seperti itu. Ya, nah semua itu butuh dikonsep medianya, ukurannya, misalkan butuh poster. Ini poster akan posting di mana atau dipublikasikan di mana. Misalnya poster itu hanya ditempelkan di kelurahan, berarti kan harus dicetak. Nah, kalau dicetak kira-kira butuh ukuran berapa? Ya, ukurannya A3 misalnya, boleh lah ya kalau A3 kalau ditempel di kelurahan atau di sekolahan-sekolahan. Nah, tapi dipikirkan lagi, nah butuh nggak misalnya gini, oh ini posternya nanti tidak ditempel tetapi diposting di Instagram. Nah, berarti kita ukurannya harus menyesuaikan dengan ukuran Instagram. Gitu loh ya. Makanya ini tadi yang disebut adalah konsep media. Konsep media itu mencangkup ukuran dan material. Gitu ya. Nah, inilah tugas-tugas seorang decover yang dia harus melayani atau menuruti keinginan klien dan pasar karena kita bekerja untuk pasar. Ya, kita bekerja untuk klien dan pasar. Kita tidak bisa semaunya sendiri. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Ini suara saya bisa didengarkan dengan jelas ya. Headsetnya barangkali headsetnya nggak jelas. Bisa, Bu. Bisa, Oke. Bu. Udah jelas. Oke, selanjutnya corporate identity ya. Ini nanti sedikit banyak nanti kerjaan kalian juga berhubungan dengan yang namanya corporate identity ya. Corporate identity adalah kepribadian atau karakter perusahaan yang membedakannya dari perusahaan lain, baik secara internal budaya perusahaan maupun eksternal citra perusahaan, sehingga menjadi sumber daya strategis untuk membangun keunggulan kompetitif dan mencapai sasaran secara objektif ya. Jadi gini, kenapa sih kalian disuruh membuat logo super grafis, terus kemudian media untuk organisasi-organisasi yang ada di desa? Ya, apa sih yang dibutuhkan oleh organisasi yang kalian buat itu? Ya, ini adalah untuk membedakan antara PKK di Desa Rungkut ya atau di Jalan Rungkut dengan PKK yang ada di Jalan Tenggilis misalnya atau Gunung Anyar ya. Walaupun jalannya bersebelahan, kelurahannya atau kecamatannya ya, di situ adalah bersebelahan, eh, dia harus bisa dibedakan mana yang PKK Rungkut, mana yang PKK Gunung Anyar. Ya, bagaimana cara membedakannya? Membedakannya adalah salah satunya dengan cara dia harus memiliki corporate identity. Ya, apa corporate identity itu? Corporate identity itu bisa berupa logo. Ya, namun yang membedakan ini nanti adalah logonya. Makanya logo itu harus bisa mencerminkan atau mengkarakterkan organisasi itu tadi. Ya, organisasi PKK Rungkut. Ya, karakternya seperti apa?
Kita bisa menggali dari karakter-karakter orang Rungkut atau kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Kecamatan Rungkut. Nah, apa yang membedakan PKK Rungkut dengan PKK Gunung Anyar? Salah satunya adalah dari logonya. Ya, bagaimana cara kita membedakan logo Rungkut dengan logo Gunung Anyar? Ya, kita bisa menggali karakter-karakter yang ada di Gunung Anyar atau yang ada di Rungkut. Misalnya di Gunung Anyar ada gunung, ya walaupun gunungnya kecil atau sudah nggak aktif misalnya, ya di Gunung Anyar kan memang ada gunungnya kan, namun mungkin sekarang sudah nggak aktif ya, dan sekarang mungkin sudah nggak terawat lagi, jadinya apa ya namanya sudah nggak indah lagi mungkin ya. Nah kalau di Rungkut sih nggak ada gunungnya, nah itulah yang membedakan. Jadi di logonya itu mungkin bisa memuat ada visual gunungnya untuk menggambarkan ciri khas dari Gunung Anyar, di mana bahwa yang di kota Surabaya itu nggak ada jalan atau kecamatan atau desa yang ada gunungnya kalau nggak Gunung Anyar, gitu loh. Ya, walaupun namanya Gunung Anyar tapi gunungnya sudah nggak anyar lagi nggak apa-apa. Ya, di logonya itu boleh memuat gunung karena di Gunung Anyar lah satu-satunya kecamatan atau desa yang punya gunung. Ya, di desa lainnya di Surabaya nggak ada yang punya gunung. Ya, itu bisa menjadikan karakter atau ciri khas dari desa tersebut. Ya, silakan digali karakter atau ciri khas kelebihan yang ada di desa kalian. Silakan digali terus, itu bisa melalui wawancara atau observasi. Ya, atau misalnya gini, di desa Tambak Rejo ya, kemarin bimbingan saya ada yang ambil Tambak Rejo. Misalnya di desa Tambak Rejo itu mayoritas penduduknya ini pekerjaannya misalnya home industri sandal misalnya ya, home industri sandal. Nah, kalau memang karakter dari Tambak Rejo itu dikenal dengan home industri sandal, ya itu bisa dimasukkan ke dalam karakter logonya nanti. Ya, jadi silakan digali karakter-karakter dari desa kalian sendiri. Silakan digali sebanyak-banyaknya. Ya, selain menggali karakter desa juga dimasukkan juga karakter-karakter ininya apa peserta dari organisasi ya, misalnya PKK itu kan berarti ibu-ibu, ya kan, berarti karakter ibu-ibu juga masuk ke dalam logonya ya. Nah, beda dengan karakter Karang Taruna. Karang Taruna itu mayoritas remaja, berarti logonya harus yang apa ya, yang nuansanya nuansa remaja, yang disukai remaja ya. Jangan sampai apa namanya peserta organisasinya adalah remaja tetapi logo yang dimuat atau karakternya itu adalah karakter ibu-ibu, ya jelas anak remaja males ikut Karang Taruna, waktunya rapat ayo rek rapat males, logonya enggak rai males ya, itu kan logonya ibu-ibu bukan logonya remaja, apalagi kalau logonya disematkan di kaos seragam tapi logonya ini logo karakter ibu-ibu, ya malu kan anak remaja kalau bikin kaos yang ada logonya tapi logonya itu ibu-ibu banget gitu ya. Nah, semua itu harus disesuaikan. Jadi logo itu tidak hanya memuat ciri khas atau karakter dari desa, tetapi juga bisa memuat atau karakter dari organisasi tersebut, bisa bisa memuat karakter dari peserta organisasi tersebut, bisa. Semua itu boleh dimix. Makanya kumpulkan data sebanyak-banyaknya. Kumpulkan data sebanyak-banyaknya. Logo itu harus memuat berbagai macam karakter yang ada di organisasi tersebut. Ya, jadi logo itu tidak hanya memuat satu karakter, tetapi beberapa karakter itu harus dimasukkan ke logo. Begitu ya, nanti akan saya kasih tahu caranya membuat konsep logo. Corporate identity sangat berkaitan dengan nilai, filosofi, visi, dan misi bidang industri, target pasar ya, yang saya sebutkan tadi, target audience, yang membentuk serta menentukan kesuksesan perusahaan di masa depan. Ya, maka dari itu nanti logo kalian itu harus memuat filosofinya. Makna dari logo yang telah kalian buat itu apa maknanya? Ya, yang organisasinya sudah punya visi misi silakan dimasukkan ke buku GSM nanti. Yang tidak punya visi misi boleh latar belakangnya. Kalau latar belakang kan kalian bisa mengarang sendiri dengan berdasarkan hasil wawancara. Ya kan? Kalau visi misi itu yang menyusun adalah organisasinya. Kalian jangan menyusun sendiri nanti salah kaprah.
Ya, karena itu resmi kalau visi misi. Kalau latar belakang kalian bisa wawancara kemudian nanti kalian tuliskan di buku GSM kalian ya. Jadi kalau latar belakang itu bisa kalian karang sendiri berdasarkan hasil wawancara. Kalau visi misi silakan langsung minta ke organisasinya, jangan mengarang sendiri. Itu. Corporate identity dipresentasikan dalam bentuk visual logo ya dan media komunikasi pendukungnya. Ya, logonya nanti kalian buat ya. Mereknya sudah ada, organisasi apa namanya, PAUD Hidayah misalnya. PAUD Hidayah. Terus kemudian medianya apa saja? Nah, media kemarin mungkin ada beberapa mahasiswa atau sudah semua mengumpulkan media-media berdasarkan observasi dan wawancara. Tinggal kalian nanti langkah selanjutnya adalah memilih material yang tepat, memilih ukuran media yang tepat, memilih bentuk media yang tepat. Ya, itu yang seperti apa? Ya. Oke, selanjutnya nah ini teknik pengumpulan data yaitu cara yang digunakan peneliti ya. Peneliti ini artinya kalian ya dalam mendapatkan data di lapangan. Ya. Pengumpulan data merupakan serangkaian aktivitas yang saling terkait yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan riset yang muncul ya. Ini serangkaian aktivitas yang saling terkait. Ini maksudnya begini ya. Misalnya ya kalian melakukan observasi ya, melakukan observasi di posyandu misalnya. Nah, kan ada beberapa posyandu itu dia memecah diri ya, memecah diri. Misalnya posyandu ini setiap sebulan sekali dia membuka pos-pos ya, membuka pos misalnya membuka 4 pos di per RW misalnya. Ya, membuka pos per RW. RW 1 ini ada posyandu 1, RW 2 ada posyandu 2, RW 3 ada posyandu 3. Ini untuk memudahkan masyarakat dalam mengunjungi posyandu supaya ibu-ibu tidak kesulitan dalam mengimunisasikan anaknya atau mengontrolkan kandungannya misalnya seperti itu. Ini memudahkan ibu-ibu ya. Misalnya seperti itu. Nah, misalnya pada saat kalian observasi ketika posyandu itu sedang beroperasi atau sedang berlangsung ya, kalian datang ke TKP ya, kalian observasi, kalian amati di situ. Pada saat ibu-ibu ini mengimunisasikan anaknya, ya, ibu-ibu ini kesulitan nggak ya untuk mencari tempat posnya, ya, itu kan pengamatan kalian. Kok di sini nggak ada papan informasi sama sekali yang menunjukkan bahwa pos 1 ini diadakan di Balai RW 1. Kok nggak ada papan informasi? Ibu-ibu ini kesulitan nggak sih mencarinya? Nah, setelah melakukan pengamatan, itu bisa dilanjutkan ke wawancara. Karena hasil pengamatan kalian tidak menemukan titik terang. Dilanjutkan ke teknik wawancara. Tanya, Bu Sri, Bu Sri tadi taunya dari mana kalau di sini itu di RW 1 itu ada posyandu 1? Wah, saya tanya-tanya, Mas. Tanya-tanyanya kemana? Ya ke tetangga-tetangga. Saya nggak tahu tempatnya, saya cuman dengar kalau ada posyandu di RW 1, tapi saya nggak tahu tempatnya, ya saya tanya-tanya. Nah, itu kan menyulitkan ibu-ibu. Harusnya bagaimana? Ya harusnya dibuatkan yang namanya sign system. Ya, sign system itu tidak harus berupa papan. Sign system itu bisa berupa banner atau poster atau spanduk juga boleh ya. Apa itu sign system? Sign system itu semacam kayak petunjuk arah atau petunjuk tempat ya. Nah, kalau poster atau spanduk atau banner itu diletakkan di tempatnya, di lokasinya ya, misalnya di sini adalah posyandu 1 ya. Di sini adalah lokasi posyandu 1. Itu untuk memperjelas tempat posyandu 1 supaya ibu-ibu nggak susah mencarinya. Nah, poster atau spanduk itu tadi namanya identification sign. Ya, papan untuk mengidentifikasi tempat. Ya, itu namanya identification sign. Ya, kalau kalian yang membutuhkan sign system, medianya misalnya teman-teman membutuhkan media sign system, nanti bisa dibaca bukunya, ya. Dibaca bukunya saya lupa halaman berapa, di situ ada penjelasan sign system dan macam-macamnya. Ya, silakan dipilih kebutuhan kalian itu sign yang seperti apa. Silakan dipilih di buku itu.
boleh dibuka karena kita nanti tidak ada materi tentang science system. Jadi silakan dibaca sendiri materi tentang science system. Begitu ya. Nah, kemudian dengan adanya identification sign, maka ibu-ibu tidak kesusahan lagi dalam mencari lokasi posyandu 1. Gitu loh. Ya, mengerti ya? Nah, itulah yang dimaksud dengan rangkaian aktivitas yang saling terkait, satu sama lain membutuhkan. Namun jika hasil pengamatan kalian itu sudah menemukan titik terang, sudah menemukan jawabannya, ya nggak perlu lagi wawancara. Ya, wawancaranya dipakai untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain. Gitu ya. Begitu juga dengan sebaliknya ya, misalnya kalian wawancara ke ibu-ibu. Bu, kenapa sih kok harus ada posyandu 1, posyandu 2, posyandu 3 misalnya. Tanya ke pengurusnya ya, misalnya pengurus atau kader dari posyandu itu. Pak, Bu, kenapa sih harus dipecah-pecah posyandu 1, 2, 3, 4? Oh, karena kalau harus ke lokasi posyandunya langsung, ibu-ibu ini kasihan, banyak yang nggak ada kendaraan. Tempatnya jauh dari permukiman misalnya seperti itu. Dan suami dari para ibu-ibu ini sudah berangkat kerja. Jadi nggak ada yang nganter, anak-anaknya sekolah semua, sibuk semua. Nggak ada yang nganter kalau harus ke posyandu pusat. Karena desa ini sangat luas. Maka dari itu kita membutuhkan kita memfasilitasi para ibu-ibu, kita memecah pos-pos untuk di masing-masing RW untuk membuka posyandu supaya ibu-ibu tidak terlalu jauh untuk mendatangi posyandu, dan ibu-ibu pun bisa menjadi rutin mendatangi posyandu, mengimunisasikan anaknya, mengontrol kandungannya, misal seperti itu. Nah, dengan begitu kan kalian perlu observasi sejauh mana sih pemukiman dengan posyandu pusat itu, berapa kilo sih? Nah, misalnya kalian ingin membuktikan. Nah, berarti itu dari wawancara ke observasi, saling terkait. Gitu ya, itu kebalikannya dari pengamatan ke wawancara tadi. Itu ya, itu yang dinamakan saling terkait. Oke, selanjutnya. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab dengan responden atau informan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Ya, jadi wawancara ini jangan sampai kalian salah narasumber. Ya, jangan sampai kalian salah narasumber. Misalnya ya, target audiens kalian adalah balita. Kan imunisasi, yang diimunisasi kan anaknya, bukan ibunya. Ya kan, yang diimunisasi anaknya, bukan ibunya. Nah, tetapi kalau kalian butuh data, dan data itu harus diwawancarakan. Siapa yang kalian wawancarai kira-kira? Yang diimunisasi anaknya nih, bukan ibunya. Tapi kalian butuh data wawancara. Kira-kira siapa yang diwawancarai? Anaknya atau ibunya? Siapa? Ya, ibunya. Ibunya kan? Ibunya, Bu. Nah, maka dari itu jangan sampai salah responden. Jangan sampai salah narasumber, walaupun anak-anaknya itu adalah yang subjek utamanya ya. Tetapi kita wawancaranya tidak harus ke anak-anak. Ya, tapi ke ibunya. Pilihlah narasumber yang tepat. Jangan sampai salah. Ya. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan lewat pengamatan langsung. Ya. Nah, ini jangan sampai kita mengamatinya hanya dari foto kiriman dari organisasi. Ya, misalnya gini. Aduh, kok tempatnya jauh ya. Desa sebelah itu jauh dari rumah saya. Saya kok males ya ke sana. Misal seperti itu. Ya. Wes dari foto aja lah. Akhirnya minta ke ketua organisasinya. Mas, Bu, Pak, saya minta fotonya dong, mau saya observasi. Ya, itu namanya nggak observasi kalau dari foto. Itu namanya dokumentasi data. Ya, yang namanya observasi itu kalian datang langsung ke tempatnya. Nah, misalnya Bu, desanya di lockdown Ibu, nggak boleh ke sana. Nah, itu adalah sangat terpaksa kalian tidak boleh ke sana. Nah, itu boleh melakukan wawancara dan melihat foto ya. Misalnya kalian minta kirimi foto dari organisasi. Kemudian di situ timbul pertanyaan dari pengamatan kalian dari foto itu tadi. Loh, kok ini gini? Kok ini gini? Akhirnya timbul pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan itu dikumpulkan jadi satu, kemudian ditanyakan ke narasumbernya. Akhirnya jadilah teknik wawancara.
Ya, jadi kalian boleh tidak melakukan observasi jika memang tidak memungkinkan. Misalnya lokasi tersebut di lockdown. Nah, kalian boleh nggak harus datang ke sana. Dan kalau melakukan pengamatan, jangan lupa harus tetap pakai masker ya. Protokol kesehatan harus tetap dipakai atau digunakan. Nah, kita masuk ke logo ya. Logo diciptakan sebagai identitas agar unik dan mudah dibedakan dengan perusahaan kompetitor atau pesaing. Ya, seperti yang katakan tadi bahwa PKK Rungkut sama PKK Gunung Anyar itu beda. Ya, buatlah logo seunik-uniknya. Ya, buatlah logo yang sebelumnya itu belum pernah ada. Ya, bentuknya belum pernah ada. Ya, buatlah logo yang berbeda dari kompetitor kita, dari pesaing kita. Kalau logonya sama, apa bedanya logo kita dengan logo PKK sebelah? Itu ya. Identitas yang digunakan untuk menggambarkan citra dan karakter suatu lembaga atau perusahaan maupun organisasi. Ya, maka dari itu harus dikumpulkan dulu karakter atau ciri khas dari organisasi itu apa aja. Silakan ditulis. Setelah ditulis nanti bisa digambarkan. Ya, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut cara menyusun konsep. Nah, kalian tahu orang-orang ini? Joda ya, saya suka sekali sinetron ini. Sama, Bu. Sekarang ada nggak ya? Nggak ada kayaknya ya. Nggak ada, diganti utaran. Oh boy, aku nggak tahu. Saya sinetron India yang suka ya si ini tok. Itu pun ketularan teman saya. Gara-gara teman nginep di rumah saya berminggu-minggu dan dia wajib nonton ini kalau di rumah saya, akhirnya ketularan saya. Kalau nggak nonton ini rasanya hidup ini nggak sah gitu. Ya. Nah, ini bagi yang sudah tahu diam ya, jangan ikut menjawab. Saya tanya yang nggak tahu orang-orang ini dan yang nggak tahu sinetron ini ya. Coba tak pilih hai, kira-kira sing nggak tahu ndelok sinetron iki sapa sih tak deloki. Tak deloki wajah-wajah yang nggak pernah nonton sinetron. Cowok iki pasti. Coba si siapa iki? Wahyu Triputra. Coba Wahyu Triputra. Iya Bu, kenapa Bu? Ini kursor saya kelihatan ya? Kelihatan Bu. Kelihatan ya. Oke. Coba Wahyu Triputra. Ya. Sebutkan karakter apa saja yang tersirat dari wajah si Joda ini. Ini Joda ya. Yang ada kursor saya ini Joda. Karakter Ya. apa saja yang muncul di wajah Joda? Yang Joda ini kayak terlihat baik gitu Bu. Terus selain baik apalagi kira-kira? Kayak lemah lembut. Terus paling wis maca Google iki. Belum Bu. Oke, terus Ini lihat gambarnya saja. ya, baik, lembut. Ada lagi? Penyayang. Penyayang. Oke, kalau si satunya yang ini siapa namanya Rokayah ya? Terlihat. Rokayah ya bener ya? Apa karakternya apa yang ada di Rokayah ini? Terlihat antagonis Bu. Kayak jahat gitu. Terus selain jahat apalagi? Kayak licik juga Bu. Ya, oke, sudah cukup ya, wis ojo dielek-elekno terus. Oke ya. Nah, itu tadi adalah hasil pengamatan yang dilakukan oleh Wahyu Triputra. Ya, ini adalah logonya Joda, ini adalah logonya Rukayah. Ya. Nah, dari situ itulah ya tugas kita membuat logo harus bisa mencerminkan karakter dari perusahaan.
ya. Jika kita membuat logo, harus bisa mencerminkan karakter organisasi, karakter perusahaan, karakter apapun yang kita buatkan logonya itu. Maka dari itu kita harus mengumpulkan data-data karakter atau ciri khas yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Sama juga dengan ekspresi wajah yang dimainkan oleh seniman-seniman ini. Ya, misalnya Joda, ya kita nggak tahu aslinya seperti apa, kehidupan nyatanya dia karakter orangnya seperti apa. Yang pasti di sinetron ini si Joda ini harus bisa membawakan karakter orang yang lembut, orang yang baik, orang yang penyayang, seperti yang dikatakan Wahyu Triputra. Dan dia berhasil menyampaikan karakter itu ke penonton. Sehingga Wahyu Triputra bisa menyebutkan itu walaupun dia tidak pernah nonton sinetronnya. Pernah nonton nggak Wahyu? Nggak pernah ya. Nah, berarti si Joda ini berhasil menyampaikan karakter itu. Nah, kalian juga begitu. Kalian juga harus berhasil menyampaikan karakter dari logo kalian, karakter dari organisasian ke dalam logo itu. Sama dengan Rukaya. Rukaya juga gitu, kita nggak tahu kehidupan aslinya, mungkin dia sangat baik orangnya. Kehidupan nyatanya mungkin dia sangat penyayang. Ya, kita nggak tahu. Yang penting kita lihat di sinetronnya itu bahwa dia berhasil membawakan karakter orang jahat, antagonis, sadis. Ya, dia berhasil. Dan Wahyu Triputra berhasil menangkap karakter yang dibawakan oleh Rukaya. Berarti Rukaya ini orang yang berhasil membawakan karakter. Kalian pun juga gitu. Kalian juga harus berhasil membawakan karakter-karakter organisasi ke dalam logo. Ya. Jadi kalian ini nanti tugasnya bukan membawakan karakter-karakter organisasi ke dalam acting kalian, enggak. Beda dengan Joda dan Rokaya. Dia harus membawakan karakter itu ke dalam actingnya. Tetapi kalau kalian harus mampu membawakan karakter organisasi ke dalam visual logo. Ya. Tugasnya sama, tetapi implementasinya berbeda. Seniman DKV, ya, seniman desain, dengan seniman acting, beda tugas. Tugasnya sama sih, beda implementasi. Tugasnya sama. Ya, sesuai permintaan pasar. Sama aja. Sama-sama senimannya. Kalian juga seniman. Ya, tapi basic senimannya berbeda. Kalian desain, sedangkan artis-artis ini adalah seniman acting. Sama-sama artisnya, kalian juga artis. Gitu ya. Selanjutnya, nah siapa yang nggak kenal ini? Nomor 7. Nomor 7 ya? Nah, kok di sini tulisannya nomor 1? Nomor 7 apa nomor 1? Siapa Nomor yang tahu? 1, Bu. Oh, nomor 1 dah. Ronaldo nomor Sapunya, Bu, 1. yang nomor 1. Ini Ronaldo itu nomor berapa? Nomor 7, Bu, biasanya. Nah, 7 kan? Iya. Ronaldo nomor 7. Semua kenal ya insya Allah ya. Nah, di sini kalau kita melihat iklan, ya, kalian kan orang di kafe kan pasti dekat ya dengan iklan. Kalian harus terbiasa mengamati ini loh visual ya. Jadi biasakan diri kalian begitu bangun tidur ya. Begitu bangun tidur kalian lihat di lingkungan sekitar. Kan kalau tidur itu ketika bangun kita nggak langsung bangun ya. Kalau kita langsung bangun nanti bahaya ya. Jadi mungkin kita kedip-kedip dulu untuk mengumpulkan nyawa. Sambil mengamati lingkungan sekitar di kamar ada media apa aja. Misalnya di kamar ada poster ya, poster BTS. Nah, siapa yang suka BTS di sini? Ya, misalnya ada poster BTS. Nah, di situ kalian amati apa sih yang kurang dari poster itu dari kacamata di kafe ya. Misalnya, wah logonya itu ketutupan rambutnya si ini, personilnya itu. Harusnya nggak boleh itu ketutupan. Harusnya taruh di sini, layoutnya ini salah nih. Nah, kalian boleh lah mengkritisi sendiri ya. Mengkritisi ngomong-ngomong sendiri untuk diri sendiri, baikku salah, baikku bener, pokoknya kalian belajar untuk mengamati visual. Ya, itu untuk mengasah atau mengolah apa namanya? Mengolah ketajaman atau kebiasaan kalian dalam desain. Ya, itu hal yang remeh sebenarnya. Hal yang remeh, tapi efeknya luar biasa nanti kalau kalian sudah terbiasa. Ya, akhirnya nanti kalian punya sense desain yang bagus.
Begitu karena sering mengamati sebuah desain. Begitu ya. Nah, coba kita kalau melihat dari iklan ini ya, ini adalah iklan sampo clear, nggak tahu tahun berapa, saya lupa. Karena ini selalu contoh iklan ini selalu saya pakai di setiap materi ini sudah bertahun-tahun, ya. Di sini ada atribut produk ya, atributnya itu misalnya seperti ada airnya terlihat seperti segar ya, di bawahnya sampo itu ada cipratan air menandakan bahwa kalau pakai clear ini kepala jadi seger gitu ya. Terus kemudian pakai kaos si Ronaldo menandakan bahwa dia adalah orang yang energik, apa namanya, olahragawan misalnya seperti itu ya. Terus kemudian manfaat dari sampo ini misalnya terlihat dari apa gayanya Ronaldo yang seperti ini menandakan bahwa kalau pakai sampo clear ini nggak ada ketombe, makanya rambutnya diginiin. Ya, rambutnya diginiin supaya terlihat, mana sih ketombe nggak ada kan. Nah, karena saya pakai sampo clear. Nah, misal seperti itu. Manfaatnya jadi terlihat, apalagi ada garis 2 di rambutnya ini, ya semakin terlihat bahwa di kepalanya nggak ada ketombe, bahkan di rambutnya, apa di kaosnya yang warna hitam. Kalau ada ketombenya kan pasti rontok ya. Di kaos warna hitam kan pasti kelihatan. Nah, di kaosnya bersih, nggak ada ketombe. Jadi ini semakin terlihat manfaat dari sampo ini. Ya. Nah, jadi iklan ini sangat ditata ya, sangat ditata. Ya harusnya memang seperti itu ya kalau membuat iklan. Harus ditata semuanya. Gaya rambut, apa namanya, kostum, kalau perempuan misalnya apa namanya, antingnya, kalau yang pakai jilbab misalnya jilbabnya harus bagaimana, warnanya, bentuk jilbabnya, itu semua harus dikonsep. Gitu ya. Terus kemudian nilai ya. Misalnya si Wahyu Triputra ini memakai sampo clear, maka dia akan serasa mirip Ronaldo. Nah, itu adalah nilainya. Ya, kalau dia pakai sampo clear, dia pasti akan serasa mirip Ronaldo. Maka dia nanti fotonya diposting di Instagram gini dia. Gini. Ya. Terus kemudian budaya, kalau kita memakai sampo clear, ini budaya kita seperti orang barat. Ya, sudah nggak seperti yang ada di desa-desa yang kita angkat organisasinya itu. Kita seperti serasa orang barat lah pokoknya ya. Hidup kita menjadi lebih modern misalnya seperti itu. Ya, budayanya sudah terangkat ya, clear. Terus kepribadian, kalau kita pakai sampo clear, maka kita akan menjadi lelaki yang dicintai banyak wanita seperti Ronaldo. Kita akan apa namanya? Saya nggak tahu sih karakternya Ronaldo itu seperti apa ya. Misalnya kita akan pandai apa ini namanya, bermain sepak bola, kita akan pandai seperti Ronaldo, misalnya seperti itu. Pokoknya kalau pakai sampo clear, serasa kita itu kayak Ronaldo aja, ya. Berarti apa kalau kayak Ronaldo? Berarti ini target audiensnya sudah terlihat adalah laki-laki, ya. Kecuali kalau wanita yang tomboy, ya wanita yang tomboy bisa lah pakai sampo clear, gitu ya. Pemakainya sudah pas bahwa clear ini adalah cocok untuk laki-laki yang aktivitasnya tinggi, sering berkeringat. Kalau sering berkeringat kan kepala itu lepek, terus akhirnya kalau kalau keramasnya nggak bersih, samponya nggak pas, nggak cocok atau samponya nggak bersih, itu kan bisa timbul ketombe ya. Makanya kalau pakai sampo clear, walaupun aktivitas itu tinggi, walaupun kita itu apa kegiatannya itu luar biasa, berkeringat terus, kita tetap bersih kepala kita karena kita tetap pakai sampo clear. Begitu ya. Nah, ini tadi ada atribut sudah terlihat, manfaat sudah terlihat di iklan ini, nilai juga sudah terlihat, budaya terlihat, kepribadian terlihat, pemakai juga terlihat. Gitu ya. Nah, terus coba kita amati konsep verbal yang dia pakai. Di situ ada tanda tangan. Di situ ada tanda tangan dan di situ juga ada nama Cristiano Ronaldo. Ya, menandakan bahwa Ronaldo ini benar-benar setuju ya dengan pernyataan clear bahwa clear itu perlindungan terus-menerus, ketombe tidak balik lagi. Setuju dan dia apa namanya? Sepakat
gitu loh. Dia sepakat, sesuai, pokoknya oke lah pakai clear ini. Ya, ini bisa meyakinkan konsumen. Ya, karena apa? Coba kalau kita bikin formulir, surat perjanjian atau apapun, kalau nggak ada tanda tangannya kan nggak sah, ya kan? Maka dari itu iklan ini supaya dia nggak terkesan hanya memakai gambarnya Ronaldo, maka dia dilengkapi dengan tanda tangan. Terkesan seperti sah dan lebih dipercaya oleh konsumennya. Sehingga konsumen itu jauh lebih percaya ada tanda tangannya daripada hanya sekedar fotonya saja. Gitu ya. Konsep verbal formula yang disempurnakan clear sampo anti ketombe nomor 1 di dunia. Ya, dia sampai bisa berkata nomor 1. Ya, ini untuk meyakinkan pelanggannya karena memang iklan itu kan harus bisa membujuk ya. Walaupun sebenarnya ini deretan nomor 12 ya kita kan nggak tahu ya. Tapi yang namanya kita seorang decover, kita itu juga ada tugas untuk membujuk orang. Itu loh ya, membujuk dalam arti positif ya, bukan membujuk negatif. Ya, orang itu agar berbondong-bondong untuk berpindah ke sampo clear. Misalnya pesaingnya adalah Head and Shoulders. Yang konsumennya Head and Shoulders bisa pindah ke clear. Maka dari itu dia berani bilang nomor 1 supaya konsumen atau pelanggan dari kompetitor itu bisa pindah ke clear. Itu ya, nomor 1 di Indonesia. Perlindungan terus-menerus ketombe tidak lagi datang. Ya, dia bisa memberikan janji yang seperti itu supaya untuk meyakinkan para pelanggan supaya pelanggannya tidak pergi lagi. Gitu loh. Supaya pelanggannya bisa terus memakai clear ini. Gitu ya. Selanjutnya, sebuah logo yang baik dan berhasil akan dapat menimbulkan sugesti yang kuat. Membangun kepercayaan. Orang jadi percaya kalau logonya itu baik. Ya, logo yang baik itu yang seperti apa? Nanti ada aspeknya ya. Rasa memiliki itu ada. Jadi konsumen itu ikut rasa memiliki dan menjaga image perusahaan yang memiliki logo tersebut. Ya, aspek-aspeknya apa aja? Sebentar. Logo yang baik harus mencakup berikut ini, ya, original, ya, dan distinctive. Sebenarnya distinctive ya, kurang R. Atau memiliki nilai kekhasan, harus khas. Khas ini artinya harus beda dengan logo-logo. Misalnya kalian bikin PKK. Nah, logo PKK kalian yang kalian buat atau logo organisasi kalian yang kalian buat itu harus khas, tidak boleh sama bentuknya dengan logo organisasi yang lain. Harus berbeda. Ya, harus punya pembeda yang jelas. Bedanya jangan sedikit-sedikit dan jangan tipis-tipis, jangan. Bedanya harus jelas. Ya, begitu melihat sekilas itu sudah beda pokoknya. Jangan sampai konsumen itu atau pengamat itu dilihat terus baru kelihatan bedanya. Jangan seperti itu. Ya. Pengamat atau pelihat atau penonton ketika melihat logo kalian dalam hitungan detik itu sudah melihat perbedaannya logo organisasi kalian dengan logo organisasi lainnya. Legible atau memiliki tingkat keterbacaan yang cukup tinggi meskipun diaplikasikan dalam berbagai ukuran dan media yang berbeda-beda. Ya, harus mudah terbaca kalau seandainya logo itu ada logo tag-nya. Ya. Harus terlihat bentuknya kalau logo kalian itu hanya terdiri dari logogram atau logo gambar. Ya, tidak ada teksnya. Gitu ya. Pokoknya harus terlihat dengan jelas lah. Legible itu bukan hanya terlihat tidak hanya terbaca tapi juga bisa terlihat dengan jelas bentuknya. Simple atau sederhana dengan pengertian mudah ditangkap dan dimengerti dalam waktu yang relatif singkat. Ya, nah yang saya sebutkan tadi ya. Jadi simple atau sederhana itu bukan berarti logonya minimalis, bukan berarti seperti itu. Tetapi simple itu mudah dimengerti, ya, mudah dipahami. Itu yang namanya simple. Tidak berarti simple itu wah minimalis sajalah, warnanya satu aja lah. Ya nggak apa-apa sih, pakai logo satu warna nggak masalah. Kalau memang kebutuhannya cuma satu, ya. Tetapi kalau misalnya kebutuhannya lo ini butuh 3 warna karena ada pesan-pesan khusus yang mau saya sampaikan melalui warna, ya nggak apa-apa.
Ya, yang penting logo kalian itu bisa terbaca dan mudah dimengerti dalam waktu yang relatif singkat. Itu yang namanya simple. Bukan berarti bentuknya minimalis, harus simple, enggak. Ya, yang dimaksud simple di sini adalah bisa dimengerti dalam waktu yang singkat. Memorable ya, atau cukup mudah untuk diingat. Nah, ini sangat penting sekali. Ya, karena keunikannya. Ya, mudah diingat karena dia unik. Bahkan dalam kurun waktu yang lama. Ya. Jadi logo kalian ya harus mudah diingat karena uniknya. Ya, unik itu macam-macam, bisa unik karena lucu, bisa unik karena simple, bisa unik karena fenomenal, ya, unik itu macam-macam. Jadi logo kalian harus mudah diingat karena keunikannya dalam waktu yang lama. Gitu ya. Easily associated with company, di mana logo yang baik akan mudah dihubungkan atau diasosiasikan dengan jenis usaha atau citra suatu perusahaan atau organisasi. Ya, logo yang baik itu bisa dihubungkan atau sangat berhubungan atau bisa disandingkan dengan logo-logo yang lain. Ya, bisa disandingkan dengan logo-logo yang lain. Ya, artinya dia artinya gini. Misalnya, makanya dari itu kalian harus membuat GSM itu agar punya panduan atau punya aturan bahwa logo kalian itu jika diimplementasikan di background yang ramai, itu harus bagaimana logo kalian? Apakah ditambahi outline, ataukah ditambahi shadow, ataukah ditambahi background lingkaran warna putih misalnya, ataukah harus diganti warna grayscale, ataukah harus diganti warna black and white. Ya, itu adalah fungsi dari GSM. Itu ya. Terus kemudian easily adaptable for all graphic media, faktor kemudahan mengaplikasikan atau memasang logo baik yang menyangkut bentuk fisik, warna maupun konfigurasi logo pada berbagai media grafis perlu diperhitungkan pada proses perancangan. Hal itu untuk menghindari kesulitan-kesulitan dalam penerapannya. Nah, ini ada di GSM. Ya. Ada di GSM juga bagaimana cara menerapkan logo jika bersanding dengan logo-logo lainnya. Harus ada clear area misalnya. Supaya logo kita tidak tertumpuk dengan logo yang lainnya atau tidak tertumpuk elemen grafis lainnya atau tidak tertumpuk foto misalnya. Harus ada yang namanya clear area. Clear area atau spasi. Spasinya berapa? Itu kalian sendiri yang menentukan nanti. Ya, di GSM. Nanti ada materinya sendiri dari Pak Alfian, GSM ya. Atau misalnya logo kalian harus diletakkan di background yang ramai. Nah, bagaimana solusinya supaya logo kalian itu tetap terlihat dengan jelas? Ya, itu nanti harus ada aturannya di GSM. Ya, jadi logo yang baik itu harus mencakup semua ini ya. Jangan lupa nanti dalam mendesain logo kalian harus pakai patokan ini dan patokan aspek-aspek logo. Nah, ini adalah aspek-aspek logo. Ya. Aspek logo yang satu, efektivitas ya. Memiliki keunikan, fungsional atau mudah ditempatkan atau diatur, representatif. Ya, harus unik. Pokoknya logo kalian harus unik. Kalian orang yang kreatif, di kafe kan harus kreatif. Maka dari itu logo kalian nggak boleh biasa, harus unik. Ya, maka dari itu nanti kalian harus membuat alternatif logo. Berapa kemarin yang di RPS itu? Bikin berapa? Saya lupa. 50 ya? Bener ya? Ya. Bikin 50. 50. Wis kalian gak sempat Instagraman wis. Ya, aku aja guys Instagraman bendino kok kalian bendino Instagraman. Ya, berkarya terus ya nggak apa-apa Instagraman kalau memang lagi bosen garap tugas cari hiburan di Instagram boleh nggak masalah. Warna lebih baik menggunakan warna yang seminimal mungkin. Mungkin ya itu kok mungkin. Hindari gradasi warna nggak apa-apa, pakai gradasi warna nggak apa-apa. Tapi kalau bisa tidak pakai gradasi ya kenapa pakai gradasi? Apa sih kenapa sih kalau pakai gradasi? Karena nanti ya kalau gradasi apabila ada klien, mitra ya, apabila ada mitra yang mau menggunakan logo kalian, ya, misalnya kalian bekerja sama dengan suatu perusahaan ya untuk membuat acara event misalnya.
Terus kemudian si mitra itu mau memakai logo kalian, ya. Dan logo kalian ini misalnya resolusinya sangat kecil, sehingga kalau diperbesar ini pecah, ya misalnya seperti itu. Maka mitra itu terpaksa harus membuat ulang logo itu, ya harus membuat ulang logo kalian, karena logo kalian kalau dipakai ini pecah. Sedangkan kalian nggak punya resolusi yang tinggi di logo itu. Sehingga mitra harus membuat ulang logo kalian. Nah, kalau membuat ulang logo, inilah kemungkinan terburuknya jika logonya gradasi. Karena kita tidak tahu tingkat gradasinya itu berapa persen. Kemungkinan kesalahan persentasenya itu bisa saja terjadi. Akhirnya logo kalian nanti nggak sama yang dibuat oleh mitra dengan buatan kita. Ini akan menjadi salah paham, salah persepsi, dan salah makna akhirnya. Salah filosofi juga. Gitu loh, karena hanya perbedaan gradasi aja, maka maknanya bisa meleset nantinya. Padahal logo kalian ini sudah sesuai sekali dari konsepnya, pengumpulan datanya, penyusunan filosofinya, sudah sesuai. Hanya gara-gara tidak punya logo yang resolusi tinggi, terus kemudian mitranya membuat ulang logo kalian, mendesain ulang logo kalian, walaupun mencontoh. Tapi ternyata pada saat implementasi gradasi di logo, ini presentasinya nggak sama. Akhirnya melesetlah maknanya. Nah, ini untuk menghindari hal-hal yang demikian, maka di warna, maka dianjurkan hindari gradasi warna. Tapi kalau kalian sudah punya GSM, kalau di GSM, di corporate bukan di corporate color, tapi di color guide, ya, di color guide itu harus ada persentasi gradasi warna. Ya, jadi kalau nanti kalian bikin logonya itu ada warna gradasi, di color guide itu selain menjelaskan tentang misalnya ya, logo kalian tuh ada gradasi dari merah ke kuning. Merahnya ini kan harus ada penjelasan. CMYK-nya berapa, RGB-nya berapa. Ya, merahnya. Kuningnya juga gitu. Di color guide harus ada penjelasan. RGB-nya berapa, CMYK-nya berapa. Kalau yang logonya gradasi, harus ditambahkan penjelasan. Gradasinya dari red ke white atau yellow, ini gradasinya berapa persen. Nah, nanti kalau di Corel itu ada presentasinya. Saya nggak tahu kalau di Illustrator ada nggak ya. Saya nggak pernah pakai Illustrator. Jadi saya nggak tahu kalau di Illustrator itu ada nggak presentasi gradasinya. Kalau di Corel ada. Ya, yang silakan kalau yang pakai gradasi boleh mencari-cari di Corel presentasi gradasi logo kalian itu berapa persen. Ini yang pakai gradasi ya. Yang nggak pakai gradasi ya nggak perlu dicari. Ya. Jadi inilah pentingnya GSM. Walaupun logo kalian ada gradasinya nggak masalah. Ya. Yang penting di color guide harus dijelaskan berapa persentasenya. Teknik gunakan program vektor grafis karena bersifat fleksibel secara ukuran. Jadi kalau pakai vektor itu kan walaupun diperbesar sebesar apapun nggak akan pecah, aman. Ya. Gitu loh ya, jadi inilah enaknya kalau pakai vektor. Maka dari itu kalian harus menguasai software grafis Illustrator, Photoshop, Corel, tapi Corel sekarang sudah agak tidak dipakai ya. Jadi Illustrator lah ya yang harus dipakai. Mungkin kalian ini sudah bisa semua kan Illustrator? Bisa semua ya. Oke. Regulasi. Waspada dengan hak cipta, jangan menjiplak ya. Kalau hanya mencari inspirasi boleh. Ya. Kalian kan dalam proses belajar, boleh mencari inspirasi, belajar dari logo yang menurut kalian itu bagus dan menarik. Aspek-aspek logonya juga masuk, terus kemudian logo poin-poin logo yang baik juga ada di logo yang menurut kalian itu tadi bagus. Itu semuanya ada di situ, boleh kalian mencari inspirasi dari logo itu. Tetapi tidak boleh menjiplak, ya tidak boleh sama. Ya. Jangan memakai clip art. Ya, clip art tidak boleh. Maksudnya gini, kalau di Photoshop kayak gitu kan sudah ada clip art ya.
clip artnya sudah ada, Microsoft Word juga ada clip art. Nah, nggak boleh ngambil-ngambil dari situ. Tapi kalian boleh kalau bikin piktogram sendiri. Ya, clip art itu kan semacam piktogram ya. Kalau piktogram itu kalian bikin sendiri boleh. Nah, kalau bikin sendiri berarti kalian bentuknya tidak boleh sama dengan clip art yang sudah ada di komputer. Harus ada perbedaannya. Sehingga di situ nanti tidak dibilang jiplak. Gitu loh. Jadi harus ada bedanya antara piktogram yang kalian buat dengan clip art yang sudah ada di komputer. Sehingga kalian tidak dituduh dengan menjiplak. Nah, ini bagaimana caranya membuat konsep logo. Ya, cara yang pertama, kalian harus melakukan riset. Ya, cari karakter khasnya. Carinya dengan cara apa? Yaitu tadi pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Tulis semua ide yang Anda temukan, ya, ditulis. Karakternya apa? Oh, ibu-ibu. Ibu-ibu, terus ibu-ibunya ini semuanya pakai jilbab. Mayoritas pakai jilbab misalnya. Terus kemudian ibu-ibunya ini usianya ternyata usianya 50 tahun ke atas. Ya, lansia misalnya. Ya, kalian bikin organisasi lansia yang ada di desa itu misalnya ya. Usianya 50 ke atas, ibu-ibu semuanya. Walaupun lansia dia tidak ada kakek-kakek, nggak ada. Semuanya nenek-nenek. Pakai jilbab semua. Usianya 50 ke atas semua. Terus kemudian apalagi? Semua ibu-ibunya itu pakai jari. Ya, pakai jari karena nenek-nenek ini orang lama jadi masih pakai jari. Itu ya misalnya. Ya. Terus kemudian misalnya ide-ide itu sudah terkumpul semuanya ya, karakter-karakternya sudah kalian kumpulkan dari hasil wawancara dan observasi. Maka selanjutnya poin 2, setelah menemukan ide-ide karakter khas perusahaan atau produk atau organisasi, terjemahkan karakter-karakter tersebut menjadi sebuah gambar atau warna yang mengandung makna dari karakter tersebut. Pada tahap ini, Anda memerlukan sebuah pengetahuan buku yang mempelajari tentang makna warna dan elemen bentuk seperti segitiga, kotak, bintang, matahari, dan sebagainya. Yang seperti saya sebutkan tadi, ya, karena apa? Untuk memaknai warna dan elemen itu tidak boleh dari persepsi kalian sendiri. Ini harus ada sumber yang akurat. Sumber akurat itu dari mana? Boleh dari jurnal, boleh dari buku, ya, boleh dari website. Kalau blog tidak boleh. Ya, boleh dari website, boleh dari buku, boleh dari jurnal. Boleh. Ya, jurnal atau buku tidak boleh lebih dari 10 tahun. Ya, jadi kalian nggak boleh mempersepsikan sendiri. Menurut saya warna merah itu artinya berani. Karena sejak kecil saya ketika upacara bendera 17 Agustus yang pidatonya itu selalu memberikan makna bahwa merah putih itu, bendera merah putih itu artinya berani dan suci. Itu kan persepsi kalian sendiri, ya. Nah, tapi itu harus ada rujukan dari buku atau jurnal. Gitu ya, buku boleh dari buku psikologi warna, terserah dari siapa saja penerbitnya atau penulisnya, bebas. Kalau kalian sudah punya nggak apa-apa, itu dipakai, ya. Atau bisa dari bukunya Suryanto Rustan yang judulnya Logo, boleh. Terus elemen atau bentuk seperti segitiga, kotak, bintang, matahari, lautan, air, terus api, kuda terbang, burung, dan lain sebagainya. Itu juga harus dari buku atau jurnal. Boleh dari bukunya siapapun, penulisnya siapapun, penerbitnya dari manapun boleh. Ya. Nah, saya punya satu yang buku logo itu, yang warna merah yang saya sebutkan tadi itu menurut saya lengkap dan bisa dipakai untuk kalian berangkat membuat atau mendesain logo. Ya, tapi kalian kalau sudah punya buku dari siapa gitu, misal penerbitnya siapa, boleh dipakai itu. Bebas ya. Nah, dari 3 karakter lansia tadi ya, kita kembali ke lansia. Dari karakter 3 lansia tadi kan sudah ditemukan 3 ya misalnya. Tapi kalian nanti cari yang sebanyak-banyaknya ya. Kalian bisa saja menemukan 20 karakter nanti.
Ya. Setelah 20 karakter itu bisa kalian rangkum ya, bisa kalian rangkum. Misalnya ya, ibu-ibu tadi kan sudah ketemu ibu-ibu PKK, ibu-ibu lansia ketemunya 50 tahun ke atas, terus seorang ibu-ibu, terus pakai jari, pakai jilbab. Ya kan, pakai jari, pakai jilbab. Nah, misalnya kalian menemukan 15 karakter atau 20 karakter, ini boleh disimpulkan. Ya, misalnya ibu-ibu menemukan karakter ibu-ibu, terus perempuan, terus wanita. Nah, itu kan sama aja, itu bisa dijadikan satu. Ya, tapi tetap ditulis dulu. Pokoknya ide apa yang ada di kepala kalian, tulis saja. Walaupun itu negatif, positif, nggak apa-apa, tulis dulu. Yang namanya ide itu harus dituangkan dulu. Positif, negatif itu urusan nanti. Yang penting kalian tuangkan dulu, coret-coret dulu nggak apa-apa. Ditulis semua, setelah ditulis semua baru kalian rangkum. Mana yang layak dipakai, mana yang nggak layak dipakai. Yang layak dipakai dilingkari. Yang layak dipakai dilingkari semua. Yang nggak layak dipakai nggak usah dilingkari. Setelah lingkaran-lingkaran itu ya, misalnya butuh di breakdown lagi. Ya, wanita itu di breakdown misalnya keluarnya adalah feminin, wanita tomboy, wanita ibu rumah tangga, karir, misalnya seperti itu di breakdown keluarnya seperti itu misalnya. Nah, hasil breakdownan tadi yang tomboy, feminin, wanita karir, ibu rumah tangga, itu juga dipilih lagi mana yang paling identik dengan si lansia tadi. Yang paling identik mana? Misalnya feminin, nah silakan dilingkari. Berarti yang 3 kalau nggak ada yang sesuai dicoret, nggak usah dicoret, dibiarin aja. Pokoknya yang terpilih dilingkari. Ya, yang terpilih dilingkari. Berarti ketemu wanita feminin, misalnya sudah terangkum ya, terangkum ketemu 4. Feminin 50 tahun ke atas. Apalagi tadi? Feminin 50 tahun ke atas, pakai jilbab, pakai jari. Sudah ketemu 4 misalnya ya. 4 karakter ini rangkuman dari 20 karakter yang sudah kalian temukan. Ya. Nah, dari 4 ini ditransfer atau diterjemahkan. Terjemahkan karakter-karakter tersebut menjadi sebuah gambar atau warna yang mengandung makna dari karakter tersebut. Ya. 4, 50 tahun ke atas misalnya ditransformasikan atau diterjemahkan ke dalam gambar. Keluarnya apa? Kalau 50 tahun ke atas, kalau diterjemahkan menjadi sebuah gambar, keluarnya apa kira-kira? Coba saya tanya, biar kalian mikir. Silakan disebutkan. Siapa yang ini? Boleh salah betul, yang namanya ide harus ditampung. Negatif positif yang namanya ide harus ditampung. 50 tahun ke atas. Kalau diterjemahkan menjadi visual, ini visualnya jadi apa? Gambarnya jadi apa? Kalian ini kan DKV, desain komunikasi visual. Jadi komunikasinya harus dalam bentuk visual. Inilah saat kalian mikir. Ayo dipikir 50 tahun ke atas, kalau divisualkan bentuknya atau gambarnya jadi apa? Kacamata mungkin. Kacamata, oke. Catat dulu kacamata. Ada lagi ide yang lain? Tongkat. Tongkat jalan. Tongkat, apalagi? Gigi palsu, Bu. Gigi palsu. Aku gak kayak gigi palsu, kok garai 50 tahun ke atas. Terus apalagi? Orangnya sedikit ngebungkuk. Membungkuk. Apalagi? Bingkai foto, Bu. Bingkai foto. Apalagi? Keluarga, Bu. Keluarga. Loh, lansia kok. Ya wis, bisa ya. Keluarga. Boleh. Kursi Terus, goyang, Bu. kursi. Kursi roda apa kursi biasa ini? Kursi goyangnya. Oh, kursi goyang. Ya. Terus? Rambut beruban, Bu. Uban. Terus? Barang antik, Bu.
barang antik. Aku banget ini. Terus Kerutan. Kayu yang ada itunya Bu, apa teksturnya dulu. kayu. Oh, Kayu yang kayu. seret, Iya, seret, iya, seret iya. gitu. Iya, iya, iya. Kayu Oke. tua. Heeh. Terus Kerutan, Bu. kerutan, keriput ya. Terus sudah ya, udah cukup lah ya. Singletan, Bu. Apa? Singletan. Loh, ibu-ibu emang wis ketemu loh. Pakai baju apa tadi? Jari, pakai jilbab, masuk singletan. Oh iya. Tadi kan sudah ketemu karakternya. Wes ya, oke. Ada kayu, barang antik, uban, kursi goyang, kacamata, tongkat, gigi palsu, membungkuk, bingkai foto, keluarga, keriput. Ya, dari banyaknya elemen visual ya, semua yang saya catat ini tadi, ide-ide kalian itu digambar. Ya, itu kan terjemahan dari kata-kata 50-an. Dengan 50 tahun ke atas. Nah, itu silakan digambar. Semuanya digambar. Ya. Atau bisa kalian pilih salah satu lagi karena ini tadi banyak ya, ada berapa? 10-an lah. Ada 10-an. Dipilih salah satu mana yang paling dekat dengan 50 tahun ke atas. Misalnya ada keriput. Ya, sudah pasti 50 tahun ke atas keriput. Jadi saya nggak boleh keriput ya supaya nggak dipanggil anak-anak 50 tahun ke atas. Terus ada keriput, ada tongkat misalnya ya. Coba ini saya pilih ya. Keriput. Ada kacamata. Ada tongkat. Membungkuk. Udah, ini cukup ya. Misalnya ini yang saya pilih ya, saya lingkari keriput, kacamata, tongkat, membungkuk. Nah, ini digambar ya. Digambar yang gaya gambarnya ini cocok untuk logo. Ya, gaya gambarnya ini nanti juga disesuaikan sama target audience. Ya, gaya gambarnya cocok untuk target audience. Misalnya lansia. Nah, gaya gambar yang cocok untuk lansia itu yang gaya gambarnya seperti apa? Misalnya karena lansia, karena zaman dulu, maka cocoknya adalah siluet, misalnya seperti itu. Nah, cocoknya adalah gambar-gambar siluet. Ya, misalnya siluet. Atau monokrom, ya nggak siluet tapi monokrom, misalnya seperti itu. Boleh, nggak apa-apa ya. Jadi wanita yang digambar nanti harus pakai kacamata, membawa tongkat, keriputnya harus kelihatan, dan membungkuk. Ya, karena itulah yang terpilih. Itu yang harus ada di logo yang sudah saya pilih. Keriputnya harus kelihatan, harus pakai kacamata. Nah, kacamatanya ini harus diamati lagi kacamata yang seperti apa. Apakah kacamata yang lingkaran kecil itu atau yang bagaimana kalau usia 50 tahun ke atas ini? Pakai tongkat. Ya, jadi nanti logonya harus pakai tongkat. Terus membungkuk. Gitu, ya. Terus kemudian ditambah lagi apa tadi? Pakai jilbab. Karena yang jilbab tadi terpilih kan karakternya. Pakai jilbab orangnya di logonya itu. Terus pakai jari, karena jari tadi juga terpilih karakternya. Ya. Terus terpilih apa lagi tadi? 50 tahun, pakai jari, pakai jilbab. Apa lagi ya tadi? Lupa saya. Oh, wanita ya tadi ya, wanita. Udah, itu. Nah, untuk warnanya gimana, Bu? Padahal kan semua karakter sudah masuk di elemen atau bentuk. Ya pakailah warna-warna yang dia mengandung makna. Misalnya ya, lansia itu tugasnya apa di organisasi lansia itu? Misalnya tugasnya adalah mengayomi. Ya, mengayomi, terus melayani. Nah, carilah warna-warna yang memiliki makna mengayomi, melayani, dan lain sebagainya yang cocok dengan organisasi itu. Gitu ya. Setelah menerjemahkan kata-kata karakter menjadi sebuah gambar atau warna, maka saatnya menyusun beberapa gambar menjadi layout yang menarik dan menyederhanakan bentuk gambar menjadi sebuah stilasi. Dengan bentuk yang sederhana, maka logo dapat mudah dicerna oleh mata dan pikiran, serta dapat tersimpan dalam ingatan dalam waktu yang lama. Nah, itu tadi ya yang dimaksud melayout. Ya, pakai kacamata,
Terus pakai tongkat, membungkuk, keriput, pakai jari, pakai jilbab. Warnanya sesuai dengan warna organisasi. Ya, atau warna mengambil makna warna yang lain yang sesuai dengan tema yang kalian angkat juga boleh. Gitu. Terus jika mau dikasih teks atau nama-nama lansianya juga boleh, di layout sekalian. Ya, di layout sekalian di situ. Jenis fontnya harus juga sesuai dengan lansia. Yang pasti harus terlihat dengan jelas karena lansia kan sudah pakai kacamata. Penglihatannya sudah terganggu. Jadi fontnya harus yang mudah terbaca, harus readable. Warnanya harus sesuai juga, yang mudah terbaca juga. Gitu ya. Paham ya? Yang cara membuat konsep logo ya. Oke, pertanyaannya nanti aja ya setelah ini. Oh, sudah selesai. Sudah selesai, sudah habis. Oke. Itu tadi materi dari saya tentang logo. Yang mau bertanya silahkan. Bu, saya mau bertanya. Iya, silakan. Kalau kan tadi kan katanya kan membuat logo itu dengan ciri khasnya organisasi. Kalau misalnya saya membuat logo sesuai dengan judul organisasinya gimana, Bu? Judulnya apa? Kan saya kan ngambil senam, terus Ngambil nama apa? organisasi senam. Oh ya, terus Organisasinya itu bentar Bu, saya cekin. Susuneng gitu. Hah? Susuneng, iya. Susuneng. Jadi singkatannya dari Suenam Suehat Lan Seneng gitu. Oh, boleh, boleh. Kan ada senamnya juga kan singkatannya itu. Iya. Boleh, Tapi nggak apa-apa. Saya ngambil yang susunengnya gitu. Jadi agak ambigu gitu Bu logonya, nggak tahu. Loh, tapi kan tetap aja susuneng itu kan singkatan kan. Lah kalau Iya. susuneng divisualkan jadinya apa visualnya? Nanti kayak jadi kayak gambarnya tuh kayak kurang lebih menuju ke sana Bu, tapi ya kayak disederhanain gitu loh Bu. Menuju ke sana itu kemana? Bisa saya judulnya gitu. Gak bisa ya Bu ya. Berarti Kalau divisualkan itu jadinya apa? Susuneng itu. Kalau ditransformasi, ini loh kalau diterjemahkan poin 2 ya. Terjemahkan karakter-karakter tersebut menjadi sebuah gambar atau warna. Nah, susuneng kalau diterjemahkan menjadi gambar, gambar apa jadinya? Kan kalau saya lihat di Google itu kan kalau gambar olahraga itu kan agak kayak orang nari terus ada titik kecil sebagai kepala gitu loh Bu. Nah itu mau saya gabungin gitu, nanti kan kesannya kan lebih ke kayak ambigu gitu. Tuh. Oh, nanti jadinya Sarah dong. Oh berarti nggak boleh Bu, kayak Nggak gitu. boleh. Di sini loh ada, saya lupa udah nulis belum ya, tidak boleh mengandung Sarah. Kok lupa belum saya masukkan ya, masuk kemana ya? Tidak boleh mengandung Sarah. Tadi Bu di regulasinya Bu. Regulasi. Mana? Bawah Bu. Awal. Iya, saya sudah nulis kok tidak boleh. Oh, turun. Turun Bu, halaman 13. Halaman 13. Kalau nggak salah Bu. Mana? Tabel Bu, yang di tabel. Oh, tabel. Mana sih? Nah itu Bu, regulasi Bu. Regulasi. Oh iya. Ya kan? Hindari Sarah, nggak boleh. Hindari foto yang rumit. Ya, jadi nggak boleh mengandung Sarah, nggak boleh pornografi, nggak boleh kekerasan, nggak boleh, pokoknya nggak boleh negatif lah ya. Walaupun misalnya ya, ini misalnya, barangkali nanti pada saat kalian kerja ada job membuat, maaf ini hanya contoh untuk pendidikan saja ya, nggak bermaksud mengajari yang negatif, nggak. Ambil positifnya ya, jangan ambil negatifnya. Misalnya di dunia kerja nanti kalian dapat job membuat logonya ini panti pijat misalnya ya, membuat panti pijat. Misalnya panti pijatnya itu adalah panti pijat yang mengandung negatif misalnya. Ya, bukan berarti nanti logo kalian yang keluar itu juga visualnya dari verbal yang kalian transfer yang kalian terjemahkan ke visual, bukan berarti kan negatif, kan nggak harus negatif gitu loh. Justru kalau negatif ini malah
malah apa ya namanya akan mengundang apa ya nggak boleh kan, malahan tempat-tempat seperti itu kan dilarang. Kalau logonya itu juga memuat sara, pornografi, ini malah nanti menunjukkan bahwa ini adalah tempat negatif. Justru logo kalian harus yang bisa menampilkan tempat ini positif, gitu loh, supaya tempat itu tidak dinilai orang negatif, walaupun tempatnya negatif misalnya. Tapi logo kalian harus bisa mengkarakterkan, memberikan citra yang positif ke masyarakat, kan gitu. Ya, jangan malah mengundang persepsi negatif dari masyarakat menilai logo tersebut, menilai perusahaan itu. Justru yang negatif itu harus dikenalkan positif ke masyarakat. Gitu loh. Ya, gitu ya. Jadi yang susunan tadi itu kan singkatan. Nah, singkatan itu kan ada senamnya, suwenang, suweger, apa? Suwenam, suwehat, lan seneng. Suwenam, suwehat, lan suweneng. Lah, senam itu bisa ditransformasikan. Ya, seneng itu gembira. Gembira itu bisa apa namanya? Implementasikan atau ditransferkan ke warna. Warna bahagia itu warna apa? Warna ceria itu warna apa? Ya, ton warna. Nah, ini ya, lupa tadi. Ton warna itu juga bisa mewakili dari logo kalian. Ton warna itu misalnya seperti warna cerah, warna klasik atau warna zaman dulu ya, warna tradisional ya. Warna natural atau warna-warna alam. Ya. Misalnya yang bahagia kayak senam itu kan ceria, seweneng ya. Terus gembira. Itu harusnya warna-warna cerah tonnya yang dipakai. Ya, jadi pakailah warna-warna cerah. Nggak cocok jika senam itu memakai warna-warna tradisional. Orang malah males senamnya. Nah, kalau lansia ini sangat cocok pakai tone warna yang tradisional. Cocok sekali. Gitu ya. Karena apa? Kalau misalnya lansia pakai warna-warna yang mencolok, warna-warna cerah, ya. Ini akan mengganggu mata bagi lansia. Tapi kalau untuk orang senam, untuk anak-anak cocok warna-warna cerah. Karena senam itu harus ceria, seneng. Begitu juga dengan anak-anak. Anak-anak itu harus ceria, seneng. Warnanya sesuai, harus pakai warna cerah. Warna yang mencolok. Kalau orang bilang warna dangdut lah ya. Gitu ya. Jadi organisasi apapun yang kalian angkat, misalnya itu ada sedikit negatifnya, jangan malah dikenalkan ke masyarakat dalam bentuk negatif. Justru itulah fungsinya logo, ya, supaya ini loh menjaga nama baik perusahaan. Nah ini, dan menjaga image perusahaan yang memiliki logo tersebut. Jadi logo itu harus mampu menjaga image perusahaan itu. Walaupun misal nanti kerja kalian, ya namanya job ya, yang namanya job, rezeki ya, kita disuruh bikin ini, gajinya segini, honornya. Kalian terima, nggak apa-apa ya. Ya kan, tetapi kalau bikin logo walaupun tempatnya negatif, tapi kan kalian harus mengenalkan logo itu, mengenalkan perusahaan itu melalui logo dalam bentuk yang positif. Jangan malah dinegatif-negatifkan. Gitu loh ya. Gitu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan? Silakan. Ya. Kak, nanti kan kita membuat logo. Kalau logo kita ada teksnya itu apa boleh ambil dari internet fontnya atau buat sendiri Bu fontnya itu? Oke. Logo itu ada logo type, ada logogram, atau ada kombinasi dari keduanya. Ya, logo type itu berupa tulisan atau teks saja, nggak ada gambarnya. Ya, walaupun ada gambarnya sedikit, tidak mayoritas, tapi dia minoritas. Logogram itu hanyalah bentuk gambar, tidak ada teksnya. Ya. Nah, kalau kombinasi keduanya itu adalah gabungan dari logo type sama logogram. Ya, jika kalian memakai logo type, yaitu logo yang berupa tulisan, tulisannya boleh mengambil dari komputer atau dari huruf yang sudah ada. Ya, tentunya bentuk hurufnya harus disesuaikan dengan karakter perusahaan atau karakter organisasi. Jangan asal memakai huruf.
ya. Bila perlu sebelum kalian mendesain logo ya, baik nanti keluarnya outputnya nanti kalian logogram, kalian downloadlah huruf yang sebanyak-banyaknya untuk memperkaya desain kalian. Ya, kalian seorang desainer harus punya koleksi huruf yang bagus-bagus, yang banyak-banyak, yang unik-unik. Gitu ya, supaya desain kalian nanti keluarnya juga bagus juga gitu. Ya, jadi kalau yang bikin logo tab, hurufnya nggak harus bikin sendiri. Boleh mengambil dari komputer atau dari huruf yang sudah ada, boleh download. Yang penting hurufnya bentuknya sesuai ya sama organisasinya, sama target audiensnya. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Saya izin bertanya, Bu. Iya. Sebenarnya boleh nggak, Bu, kalau misalkan logonya itu kayak agak-agak generik gitu. Kayak misalkan kayak logo asuransi itu kan biasanya tuh sering pakai kayak gambar orang gitu kan, Bu. Kayak logo-logo orang gitu. Terus perusahaan lain juga ada yang pakai logo orang gitu, boleh nggak? Atau kita harus memaksakan diri untuk membuat yang beda banget daripada perusahaan lain? Loh, nggak apa-apa. Ada orangnya nggak apa-apa. Seperti yang saya contohkan tadi, lansia. Ya, nggak masalah, nggak apa-apa ada orangnya. Jadi artinya begini ya, harus unik, harus beda dari logo yang sudah pernah ada. Itu artinya begini. Misalnya ya, aku tak cari contoh logonya apa ya. Aduh, di sini kok nggak ada benda. Misalnya logonya Apple aja ya, simple ya. Logonya Apple itu adalah buah apel yang ada kerowaknya misalnya. Nah, gaya gambarnya logo Apple itu kan vektor biasa ya. Ujung-ujungnya juga polos biasa. Nah, supaya beda, misalnya kalian sama pakai apel ya. Pakai apel sebagai logonya misalnya. Sama kayak logonya Apple. Nah, tapi kalau Apple itu gaya gambarnya kan dia gambar outline-nya itu kan polos biasa. Nah, punya kalian supaya beda, mungkin gaya gambarnya itu terbuat dari kapur tulis. Menggambar dari media kapur tulis di papan. Ya seperti slide saya tadi loh. Slide saya ini kan, lingkaran logo, lingkaran yang ada di tulisan logo ini kan seperti kapur tulis. Nah, misalnya gambar apel logo kalian itu bukan seperti logo Apple, logo Apple MacBook itu ya misalnya. Kalau MacBook kan bukan terbuat dari kapur tulis. Nah, punya kalian supaya beda, maka gambar apelnya terbuat dari kapur tulis supaya beda, supaya nggak sama. Itu loh, itu yang menjadi perbedaan. Bukan berarti kalau sudah banyak logo yang pakai ini gambar apel sudah ada maka saya nggak boleh, bukan seperti itu ya. Tetapi perbedaan itu bisa dari bentuk, boleh bisa dari gaya gambar, bisa dari layout, bisa dari warna dan lain sebagainya. Perbedaan itu bisa dicari dari segi apapun gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah cukup? Sudah cukup ya. Oke, sekarang kalau sudah cukup, saya mau menunjukkan ini. Corporate identity-nya Jogja. Nah, branding Jogja. Sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ini adalah perancangan logonya Jogja ya. Ini adalah timnya. Nah, ini adalah logonya. Ya. Di sini juga di logo itu ada tagline-nya, istimewa. Istimewa ini adalah tagline-nya ya. Terus kemudian nah, ini logo yang warna ya. Logo putihnya seperti ini. Logo warna-warninya, tapi logo utamanya yang merah tadi ya. Konsep dan makna logo.
Logo Jogja ini menggunakan huruf kecil yang melambangkan egalitarisme, kesederajatan, dan persaudaraan. Dengan warna merah bata sebagai warna perlambangan keraton dan spirit keberanian untuk mewarnai zaman baru. Terus berbekal akar budaya masa lalu yang diberkaya kearifan lokal yang genuine ya. Ini adalah logo utamanya. Ya, yang logo sekundernya yang warna putih. Nah, ini ya. Tipografinya ini. Nama tipenya apa ini? Jenis font original yang didesain berdasarkan aksara Jawa. Oh, dia bikin sendiri ya. Bikin sendiri hurufnya. Terus kemudian, nah ini tekad 9. Ya, ini adalah termasuk filosofinya ya. Nanti saya share, silakan dibaca sendiri. Nah, ini adalah filosofinya. Filosofinya masih filosofi warna resmi. Ya. Nanti warna kalian juga gitu di CMYK kan sama di RGB kan. Yang ada gradasinya ya gradasinya berapa persen. Yang digunakan sebagai logo resmi ini adalah warna yang berasal dari lambang keraton. Nah, sama kan berarti untuk mencerminkan karakter Jogja itu maka harus ada keratonnya. Ya, harus ada keratonnya karena kota yang masih memiliki keraton itu salah satunya adalah kota Yogyakarta ya. Jadi nggak semua kota memiliki keraton. Nah, maka dari itu di Jogja ini juga harus mencerminkan keratonnya. Apabila tidak bisa diterjemahkan dalam bentuk gambar, maka bisa diterjemahkan dalam bentuk warna. Warna keratonnya adalah merah, makanya warna logonya juga pakai warna merah untuk perlambangan dari lambang keraton. Merah simbol keberanian, ketegasan, kebulatan tekad yang utuh. Warna merah di atas putih ini juga menggambarkan Jogja yang selalu menyimpan ruh keindonesiaan yang berdiri kokoh di atas sejarah panjang kebudayaan unggul Nusantara. Fleksibilitas warna. Selain warna merah sebagai warna resmi, logo ini juga dirancang memiliki fleksibilitas untuk diadaptasi dengan warna-warna lain. Ya, ini yang dimaksud misalnya ini warna-warna ini juga bisa diimplementasikan ke dalam background yang ramai. Atau misalnya backgroundnya warnanya merah. Kan nggak mungkin kita pakai logo warna merah, kan nggak kelihatan. Maka bisa pakai logo warna kuning. Gitu ya. Oke. Ini apa ini judulnya nih? Cek ketutupan. Karakter. Ada budaya, ada peradaban, ada kreativitas. Arti dan makna tagline. Istimewa. Ya, ini nanti maknanya silakan dibaca sendiri. Logo kalian nggak harus ada tagline-nya ya, tapi kalau misalkan dikasih tagline boleh terserah. Silakan dibaca sendiri nanti. Nah, ini logo standarnya seperti ini ya. Ini seperti konfigurasi logo di kalian ya. Konfigurasi logo itu harus ada ukuran-ukuran logonya. Logo terkecil dan logo terbesar berapa persen. Ini harusnya dikasih berapa persen, ukurannya berapa. Nanti punya kalian harus dilengkapi ukurannya. Ya. Ini adalah ukuran logo ya. Clear area ini clear areanya. X ini clear area. Background colors. Kalau warna-warna seperti ini harusnya menggunakan logo warna putih. Nah, ini yang disebut background color ya. Background color nanti di GSM kalian juga ada. Ya. Aplikasi yang disarankan. Ya, seperti ini. Tidak diperkenankan merubah proporsi logo. Jadi kalau diperpanjang, di stretch ke atas ini nggak boleh. Tidak diperkenankan meletakkan objek di dalam save area. Save area itu kayak clear area ya. Tidak diperkenankan menggunakan warna selain yang telah ditentukan. Warna yang ditentukan tuh warna-warna yang warna-warni tadi itu. Ada kuning, apalagi hijau, kuning, hijau, apalagi ya tadi.
lupa tadi. Ya pokoknya tadilah. Ada 3 warna tadi yang diperkenankan tadi. Lalu nih, elemen dalam satu kesatuan brand name atau tagline, brand Jogja logo type nomor 1. Ini brandnya ya, ini logo utamanya. Tagline, ini tagline-nya istimewa. Frame-nya, ini lingkaran, ini frame-nya. Semua elemen dalam bentuk format dan proporsi standar. Oke. Save area. Save areanya dalam aplikasinya ukuran logo bisa sangat variasi sesuai media, mulai dari ini pokoknya GSM ya. Nanti kalian akan jelaskan karena isi dari GSM logo Jogja dengan isi GSM yang akan disampaikan materinya oleh Pak Alfian nanti mungkin lebih banyak dari Pak Alfian ya, GSM-nya nanti. Ini background color. Nah, ini medianya. Kok susah ya? Ini logo yang lama ya, ini logo yang baru. Nah, ini jika disandingkan dengan logo-logo lainnya. Ya. Bila disandingkan dengan logo-logo kota yang ada di Indonesia. Terus ini juga. Terus ini cara membuat super grafis ya. Super grafisnya mengambil dari elemen-elemen atau karakter yang ada di Jogja. Jogja itu apa aja sih yang dikenal? Ada pohon beringin, ada tugu, ada andong, becak, keraton, wayang, gunung Merapi, pantai, lampu antik. Ya. Lah kalian nanti juga gitu, organisasi apa yang mencirikan dari image apa aja, benda apa saja yang mencirikan dari organisasi kalian. Ya, silakan dipilih ya, dipilih ada fotonya seperti ini. Ya. Kemudian diilustrasikan. Gaya gambarnya sesuai dengan gaya gambar logo kalian. Ya. Boleh saja berbeda, tetapi harus tetap kolerasi dengan logo dan target audience. Gaya gambarnya boleh saja berbeda. Ya, tetapi harus sesuai sama target audience dan logonya. Gitu ya. Nah, pohon beringin jadinya kayak gini. Tugu jadinya ini. Ini gaya gambarnya sesuai ini ya, sesuai logo ya gaya gambarnya. Andong. Nah, lucu-lucu ya. Gaya gambarnya sama semua kan ya. Pakai outline, pakai ornamen-ornamen melungker-melungker gitu. Nah, jadinya seperti apa nanti kalau sudah jadinya seperti ini di bawah ini, super grafisnya. Ini super grafisnya Jogja. Jadinya Jogja banget kan. Nah, jadinya seperti ini, lucu kan. Nah, gimana kalau diimplementasikan di media? Ya, ini kayak gini aja sudah bisa jadi pin, sudah bisa jadi gantungan kunci. Ya kan? Nah, ini logo yang ada super grafisnya. Logo yang ada super grafisnya. Logo yang ada super grafisnya Gunung Merapi. Lucu kan? Nah, ini. Lucu kan? Nah. Ini super grafis semuanya tadi. Ini super grafisnya tadi. Kalian pasti bisa. Saya tahu karya-karya kalian bagus-bagus. Kalau cuman bikin kayak gini gampang ya buat kalian. Media ya, medianya. Nah, bagus kan? Bisa lah kalian. Gampang ini ya. Saya tahu karya kalian bagus-bagus kok. Saya bisa percayalah sama kalian. Ya, kalau ini hanya logonya saja ya. Kalau ini ada super grafisnya. Kalau organisasi ibu-ibu PKK kalian buatin kayak gini, wah sewenang kalian. Ibu-ibu pasti sewenang kalian bikinkan kayak gini. Nah, ini. Nah, yang ini kan terbuat dari tulisan Jogja, ini lingkaran ini. Jogja. Lucu kan kalau dipakai kuliah.
Kalau dipakai ibu-ibu posyandu buat isi susu, popok, baju anak buat ganti, buku kontrol. Nah, ini pas ini. Ya. Terus misalkan dipakai anak-anak Karang Taruna, cocok juga ini. Dipakai untuk remaja masjid, cocok ini. Dipakai untuk ibu-ibu pengajian, cocok ini. Ya. Muk lucu, ada super grafisnya, ada logonya. Payung, ya, buat ibu-ibu posyandu. Kalau mau berangkat biar nggak kepanasan. Lucu. Matur nuwun. Sudah deh, ya. Oke. Dari sini ada pertanyaan. Silakan yang mau pertanyaan susulan. Ini ada, saya tambahan sebentar ya. Gini ya, mungkin ada beberapa mahasiswa yang belum di-ACC oleh dosen pembimbing, ya. Ini saatnya kalian untuk mencari organisasi yang belum pernah diangkat oleh teman-teman kalian, ya. Jadi sekarang kita batasi masing-masing pembimbing itu maksimal organisasi itu 5 yang sama. Ya. Kita batasi misalnya maksimal boleh 5 yang sama ya, misalnya PKK dalam satu bimbingan. Dalam satu bimbingan itu maksimal 5 misalnya. Maksimal 5 PKK, misal PKK ya. PKK itu di bimbingan saya maksimal 5, tidak boleh sampai 6 ya. Tapi yang sudah terlanjur ya sudah nggak apa-apa. Ya bimbingan dosen lain juga misalnya sudah terlanjur ada yang 6, oke lah nggak apa-apa. Tapi yang belum ya, yang belum, kalau misalnya di PKK itu di bimbingan tersebut sudah mencapai 5, kalian cari yang lain. Jangan pakai PKK lagi, pakai yang lain. Gitu ya. Terus kemudian kalian cari organisasinya tidak harus organisasi yang belum ada logonya. Yang sudah ada logonya nggak apa-apa, yang penting logo-logo tersebut tidak memiliki aspek-aspek logo dan pembuatan logo yang baik. Kalian kan ngeceknya cuma di situ. Ngeceknya cuma regulasinya, warnanya, dan lain-lain tadi yang sudah saya jelaskan. Ya kan ngeceknya di situ sudah sesuai belum? Kalau tidak sesuai, nah itu harus dibuatkan logo yang baru. Gitu loh. Jadi nggak harus belum punya logo. Yang sudah punya logo pun nggak apa-apa. Yang penting logo itu layak untuk diredesain. Gitu ya. Terus kemudian carilah logo yang memang misalnya ya walaupun logo tersebut punya walaupun organisasi tersebut sudah punya logo tapi layak untuk diangkat, nggak apa-apa, angkat aja. Nggak masalah, kalian nggak usah takut. Oh misalnya, wah ini sudah punya logo, aku jangan yang ini deh, yang lain aja. Aku males untuk menganalisis misal seperti itu. Jangan, kalian tuh belajar. Ya, justru dari situ kalian punya kesempatan belajar yang lebih besar karena ada kesempatan untuk menganalisis logo existing. Gitu loh, nggak apa-apa, malah bagus. Ya. Terus kemudian jelaskan juga apa sih pentingnya perusahaan tersebut harus dibuatkan corporate identity, dibuatkan logo dan media-medianya. Apa pentingnya? Ya, maka dari itu tadi misalnya ada yang organisasi yang di tingkat RT, ya ini kurang besar, ya kurang besar. Harusnya tingkat SD. Jadi jangan hanya mencari di tingkat RT atau RW. Carilah yang dia itu yang dinaungi oleh desa. Ya, terus kemudian dia punya potensi untuk berkembang lebih besar lagi, gitu ya. Atau misalnya organisasi itu ada, tapi sudah sejak pandemi sudah tidak aktif lagi. Lah pandemi itu kan sudah hampir setahun, berarti kan sudah lama nggak aktif. Maka jangan diangkat, ya. Carilah organisasi yang dia itu punya potensi untuk berkembang, sehingga kalian nanti jika membuatkan logo dan media-medianya ini tidak sia-sia, tetapi bisa bermanfaat. Gitu ya, karya kalian, ilmu kalian juga bermanfaat. Oke, gitu saja. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Silakan dikerjakan tugasnya sesuai materi yang sudah saya sampaikan. Yang bukunya sudah sampai, bisa dibaca untuk memperkaya ilmu kalian, untuk menambah bekal atau modal untuk mengerjakan tugas kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama. Terima kasih, Bu. Sama. Terima kasih Bu.